Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, ini dengan Oden ya. Iya. Oke, ini pakai dual device atau gimana nih, Oden? Oh, bentar, bentar. Mm-mm. This meeting is being recorded. Tahu tadi kayaknya dari itu deh, dari web. Oke, oh I see. Yang satunya dari web ya. Ini yang dari web Iya. Kak Dana taruh di waiting room aja ya, biar nggak double suaranya nanti keluarnya. Ayo. Aha, nah oke, sip. Alright, Oden apa kabar hari ini? Baik. Baik, good. Oden dari kota mana? Dari Malang. Dari Malang ya. Oke, sebelumnya kakak perkenalkan dulu nama kakak Pradana. Nanti Oden boleh manggil kakak Kak Dana ya. Ini Oden belajarnya lagi ditemani sama siapa nih? Mama. Sama Mama ya. Oke, halo Mama, selamat Ya, sore. sore. Oke, nanti Mama juga boleh manggil kakak Kak Dana ya, Mam ya, sama Oden. Iya, oke. Oke, kebetulan kakak adalah tutor yang hari ini akan menemani Oden buat kenalan sama sekolah Algorithmics ya. Gitu. Nah, untuk sesi hari ini kita ada sesi trial, Mama. Waktunya kurang lebih 1 jam ke depan. Dari Mama bisa menemani sampai selesai? Ya, Bisa bisa, ya? bisa. Oke, terima kasih konfirmasinya, Mama. Kenapa Kak Dana bilang butuh waktu 1 jam? Karena nanti ada 3 sesi, Mama, untuk hari ini gitu. Yang pertama adalah sesi observasi dari Kak Dana pengen kenalan sama Oden, pengen tahu minat bakatnya. Kemudian dari Mama juga sebagai orang tua mau ngarahin Oden ke arah mana gitu. Jadi nanti biar Kak Dana bisa rekomendasikan kelas yang paling tepat sesuai dengan harapannya Mama dan juga kesukaannya Oden gitu. Itu sesi pertama. Nanti kalau Kadana udah dapet kelas yang paling tepat buat Oden, Kadana akan lanjutkan ke sesi kedua. Nanti Kadana mau ajak Oden seru-seruan bareng, kita belajar langsung di dalam kelasnya. Jadi biar Oden juga tahu nih, kalau belajar di algoritma itu kayak gimana sih? Gitu. Kalau Odennya happy, Mama, gitu dan juga cocok gitu ya Odennya dengan pembelajarannya. Nanti Kadana lanjutkan ke sesi ketiga, nanti ada sesi presentasi. Gantian, Kadana yang banyak cerita nih, algoritmik itu apa, belajarnya berapa lama, gitu, masuk investasi biayanya berapa ya, Mama ya. Gitu. Iya. Dan kalau misal tertarik untuk mendaftarkan langsung pada saat sesi Zoom boleh, nanti kalian bisa bantu dan juga nanti ada penawaran khusus pasti ya buat Mama ya. Gitu. Itu untuk sesinya hari ini. Apakah cukup jelas, Mama? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, cukup jelas. Ini Cukup jelas. berarti pembelajaran online gitu ya? Yes, kita sebenarnya kita online, sorry, sebenarnya sebetulnya kita punya sekolah offline juga gitu, tapi untuk Malang belum ada. Paling dekat kalau Jawa Timur di Surabaya. Gitu. Ya, Tapi kalau dari Oden, apa namanya, belajar online ada kendala nggak kira-kira? nggak ada. No ya, oke. Berarti kalau misal nggak ada, kadang bisa lanjut nih. Oke, sebelum ke sana, kadang mau kenalan dulu sama Oden, boleh ya? Oke, nama lengkapnya siapa nih Oden? Namanya Timothy Aden Kurniawan. Timothy Oden Kurniawan. Kurniawan. Dipanggilnya Oden. Ya. Oke, I see. Dipanggilnya Oden. Bagus banget namanya nih. Unik. Oke, berapa tahun usianya Oden? Berapa? 13. 13 tahun ya. 13 tahun. Kayak dari kota Malang tadi. Malangnya mana? Malang Kota. Malang Kota. Oh, Malang Kota ya. Oh, kadang kemarin 2 minggu yang lalu habis dari Batu. Dingin banget. Oke. Ini kadang dengar Oden atlet ya ini ya. Atlet apa nih Iya, Oden? badminton. Wow, oke udah sampai ikut kompetisi-kompetisi gitu? Ya. Oke, wow puji Tuhan ya, keren banget ya Oden ya. Ikut kompetisi apa aja Oden? Paling jauh. Paling jauh ke berapa Malang? Solo ya. Magelang. Nasional? Internasional? Nasional Nasional aja. Nasional ya. Antar Oh, kota aja. Itu udah keren banget Mama. Atlet dari usia 13 tahun ini mupuknya udah bagus banget berarti. Ikut kayak klub gitu ya Oden ya? Iya, Oke, atlet badminton. Jarang-jarang nih karena dapat siswa atlet badminton. Emang hobinya apa? Selain selain badminton hobinya apa? Kalau badminton udah pasti hobi ya karena atlet nih. iya. Selain badminton apa hobinya? Intinya ya main, main Main, game. main game. Oke. Ini kadang-kadang nggak mau marahin Oden ya, kadang-kadang mau cerita aja gitu, share. Jadi nanti kadang-kadang biar bisa ngepasin sama hobinya Oden gitu. Main game apa biasanya?
Biasanya Mobile Legend Wow, Mobile Legend juga. Mobile Legend. Udah tinggi ranknya kemarin habis riset. Rank apa? Terakhir. terakhir yang sebelum riset apa Mythic 23. Wow, keren banget udah Mythic. Kalian aja mau ke Mythic susah banget nih. Masih Legend aja. Terakhir, sekarang balik ke Epic. Biasanya anak-anak yang main Mobile Legend, apalagi ranknya udah tinggi ya, itu logikanya bagus gitu. Kenapa? Karena di Mobile Legend ini membutuhkan strategi yang bagus dan juga pemikiran pengambilan keputusan yang cepat gitu. Kalau nggak kalah mulu pasti. Oke, ini tinggi banget berarti. Apalagi selain Mobile Legend? Dan Mobile Legend FC, FC FC Mobile. Mobile. Oke, FC Mobile kadang juga main nih. FC Mobile. Ini kalau misal di rumah, Mama, Ya, Oden ini seberapa sering, Mama? Screen time-nya, Mam? terlalu sering ya. Mm-mm. Gini deh, berapa lama akumulasi kalau sehari kira-kira? 3 jam, 5 jam, sampai Dari sekarang 2 jam batasin. 2 jam ya? Ini buat main HP-nya aja atau sama laptop, sama TV gitu? Enggak, cuma buat main gamenya. Oke, main gamenya aja ya. 2 jam sehari. Kalau badmintonnya hari apa aja biasanya? Biasanya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Wow, 4 hari seminggu ya berarti ya? Iya, Oke, karena atlet ya wajar banget ya bang. Banyak ini apa namanya spending time ke activity-nya. Oke. Tapi kalau selain badminton gitu ya, ada ikut les-les lain nggak mama? Ini Odennya. ikut Ada ikut apa aja nih? eh, ikut robotik. Oke, robotik masih jalan kah sekarang? Masih. Masih. Mm. Udah sampai program pemrograman apa aja? Pakai Arduino ya berarti ya? Iya, Oke, pakai Arduino. Udah berapa lama ikut robotiknya? udah berapa lama? Ya belum lama sih, baru lulus lulus dua apa tiga ya, 3 bulan ini. Oke, 2 atau 3. Dari sekolah kah atau ikut kayak les di luar? Les di luar. Di luar. Oke, les di luar. Gimana? Happy nggak belajar robotik? Happy ya. Oke, itu udah sampai jalan robotnya gitu ya berarti ya? Atau masih ngerakit di awal? Ya, ngerakit baru bisa dijalani. Oke, tapi udah coding full Arduino-nya? Audionya nggak tahu sih, lupa saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita inget-inget bareng-bareng ya. Oke, terakhir nih buat Odeng. Kadang mau tahu dong cita-cita gitu. Cita-citanya Odeng apa? Kalau misal jawab pemain badminton udah pasti gitu karena udah ada kelihatan sekarang. Yang lain Selain itu ya ya apa masih yo? bingung. Masih bingung. Masih bingung ya. Oke. Tapi kalau dari Mama memang diarahkan ke sebagai atlet aja kah Mama atau ada alternatif opsi gitu Mama? Ya, pinginnya ya jangan di atlet aja ya, karena biar punya kemampuan lainnya. Yes. Ini yang mendaftarkan hari ini Mama atau Papa nih? Saya Oh, Mama sendiri ya. Oke. ya Ketemunya di mana, Mam? Sama algoritmik, Mam? di IG ya. Oke. Sebelumnya pernah dulu, Oh, pernah nyoba, di algoritmik juga? pernah nyoba di ini ya, pertemuan pertama ini. Cuma kayaknya Ha-ha. anaknya belum terlalu minat. Nah, Oke. ini sekarang Mencoba lagi. kemarin ya coba lagi di robotik itu dan Oke. ternyata ada minat. Ternyata di robotik minat terus coba lagi di sini gitu ya. Ya, coba Oke. lagi. Berarti sebelumnya yang pertama kali nyoba itu berapa lama, Mama? Ini baru pertemuan pertama gini, waktu percakapan gini aja. Udah berapa Anaknya bulan? Berapa bulan yang lalu? berapa bulan? Udah lama ya. Udah lama. Tahun lalu. Tahun lalu. Oke, Berapa udah tahun lama lalu? banget dong ya Iya, berarti ya. Itu berarti pas Oden masih 12 tahunan ya berarti ya. iya. Iya. Oke, I see. Berarti udah banyak programnya yang berubah nih. Wah, berarti Mama harusnya udah ini tahu banyak ya tentang programnya algoritmik ya, Mama ya. Belum, belum. Kenapa nih? Mama pengen nyobain lagi buat Odennya. Ya, awalnya sih saya coba-coba di robotik itu. Ah, Cuma ah. terus saya gimana? Saya tanyain sih happy nggak gitu ya, happy seneng lah. Ini untuk berhubungan dengan itu kan
biar lebih luas lagi. Saya pengen Oke, tahu I gitu. see. Siap, siap, siap. Berarti ingin lebih explore dari sisi odengnya ya, dari si oden Ya, kehidupannya ya, sejauh mana. mana minatnya gitu. Saya pengen. Oke, explore minat oden. Oke. Emang Oden suka nggak di IT kemarin sudah nyoba robotik? Sebelumnya pas yang pertama kali dulu praktikalnya apa Oden? Kamu kan Ya, pas dulu di algoritmix. Di algoritmik atau di tempat yang lain, Mama? di algoritmik tapi baru ini kenalan doang. Kenalan aja, gimana? Mm-mm. Cuma tanya minatnya aja. Habis itu nggak minat, Oh, oke, nggak nggak jadi. Berarti nggak minat. belum sempat praktikal dong ya? Belum, Iya. belum. Oke, I see, I see, I see. Karena belum minat ya. Sekarang sudah muncul minat. Kenapa nih? Oden kemarin nggak minat, sekarang jadi minat. Ya karena di robotik itu gitu. Oke, karena di robotik ya. Karena sudah coba Ya, robotik. Karena sudah coba robotik. Karena sambil catat ya, ini ya, oh iya. buat robotik. Alright, harapannya Mama, Mam. Harapannya Mama nanti kalau misal Oden sudah nyoba gitu ya, terus suka gitu seperti apa, Mam? Harapannya Mama? Ya, biar anaknya lebih mengerti lagi, lebih paham lagi gitu. Minatnya gimana gitu. Kalau bagus ya diteruskan aja buat anaknya daripada ke game-game yang nggak pasti gitu kan. Ilmunya juga Oke, itu. oke, oke, I see. Berarti dari Mama memang benar-benar pengen ngeliat dari sisi Odennya ya ini ya. Iya, Oke. iya, Oke. Nah, Kak Dana tadi melihat sekilas dari Oden ini memang suka main game gitu ya. Pertama suka main game, kedua suka apa namanya? Olahraga juga gitu. Ini nanti Kak Dana coba sharing lagi, Kak Dana coba jelaskan lagi tentang program apa yang kita punya saat ini gitu ya, yang mungkin nanti ada yang update dari program yang sebelumnya. Kalau nanti misal Oden ada yang suka, bilang. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa. Gitu. Karena di sini nggak mau maksain Oden karena ya minatnya anak beda-beda ya, Mama ya, gitu. ya, Heeh. ya. Di sini kadang mau cerita dulu kalau misal oke oke kita lanjut tapi kalau misal nggak usah nggak enak sama Kak Dana maksudnya ya Oden ya Iya, gitu oke deal iya. deal nice nah di sini Kak Dana mau share screen dulu sekilas sudah muncul Mama layarnya Sudah. oke nah di sini Kak Dana ulangin lagi nih berarti kalau yang dulu udah diceritain di sini kita nama sekolahnya adalah Algorithmics Internasional Mam kita adalah sekolah internasional yang fokus untuk keterampilan IT anak-anak gitu mulai dari usia 5 sampai dengan 17 tahun pusatnya itu ada di Dubai, Mam, di Uni Emirat Arab pusatnya. Kita, Iya, tapi kita punya kantor cabang juga yang di Indonesia itu adanya di Jakarta. Nah, selain kantor cabang yang di Jakarta, kita juga punya 4 sekolah offline. Kalau Jawa Timur di Surabaya, ada lagi di Bandung, Jakarta, sama Bandar Lampung. Jadi 4 sekolah offline-nya kita. Gitu. Nah, di sini kita pengen membantu orang tua. Yang pertama, kita pengen mengarahkan penggunaan gadget anak. Nah, ini cukup penting ya. Kenapa? Karena Odin ini kan gen alpha ya, gitu. Mereka akan tumbuh dan berkembang bersama gadget. Nanti apa namanya? Belajar pakai gadget, kemudian hiburan juga pakai gadget, komunikasi juga pakai gadget. Otomatis akan banyak waktu yang Odin spending sama gadget nih. Artinya, semakin efektif penggunaan waktu gadgetnya Odin akan semakin bagus gitu. Nah, di sini kita pengen ke arah sana. Gitu. Jadi biar ada something yang bisa dihasilkan. Let's say Odin suka main game kita bisa bawa ke arah mana nih? Ini udah nyambung yang poin kedua ya. Let's say misal suka main game. Nanti kita bisa arahkan misal jadi game designer kah? Atau game developer kah? Atau mungkin programmer? Atau mungkin atau mungkin desainer kita nggak tahu gitu. Nah ini tergantung dari minatnya Oden. Makanya tadi kadang nanya-nanya nih hobinya apa gitu. Oden kira-kira kalau nanti kadang ajak buat belajar bikin game tertarik nggak? Atau mau lihat dulu? lihat dulu. Lihat dulu. Oke, nanti kita lihat Belum, dulu ya. belum punya gambaran. Iya, sebelum kebayang nggak apa-apa. Nah, di sini nomor dua, nomor satu tadi ya kita pengen membantu mengarahkan penggunaan gadget. Nomor dua kita pengen memberikan wawasan profesi gitu. Jadi nanti Odin kebayang nih, kalau dari hobinya itu bisa dijadiin pegangan tuh apa aja gitu. Nah, tapi dari dua hal ini itu muaranya justru di nomor tiga, Mama. Kita pengen Odin selain bisa IT itu pola pikir logisnya juga berkembang, Mam.
gitu. Karena kalau anak kinestetik ini biasanya lebih dominan dari sisi geraknya ya, gitu. Jadi Ya, aktivitasnya gitu. Nah, kita pengen melengkapi skill setnya Oden gitu dari sisi pola pikir logisnya. Nah, pola ya, pikir logis ini akan membantu dari banyak hal ya, nggak cuman ini ya, nggak cuman apa namanya logika aja, nggak cuman akademik aja, tapi bahkan sampai nanti proses pengambilan keputusan buat olahraganya juga. Gitu, karena pola pikir logis ini adanya di level pondasi lah kalau rumah gitu ya Mama ya. ya. Gitu. Ini muaranya. Nah, kemudian untuk sekolahnya kita sendiri ini sudah 7 tahun memang di market gitu. Kalau tahun lalu mungkin 6 tahun ya bilangnya ya. 7 tahun di Iya. market dan kita sudah ada di 90 negara juga. Tadi kadang sudah sampaikan juga kalau di Indonesia kita ada 4 sekolah offline gitu. Secara Hmm. kurikulum yang membedakan algoritmik dengan sekolah lain adalah yang membuat materinya, Mama. Yang membuat kurikulumnya ini nggak cuman guru aja, nggak cuman pengajar, tapi sampai melibatkan ke psikolog anak gitu. Kalau kita Hmm. sama-sama tahu ya, Mama belajar coding, apalagi coding yang full sintaks ya, itu kan nggak gampang gitu. Nah, di sini nanti kita pendekatannya tuh udah disesuaikan nih dengan kemampuan dan juga usianya anak. Jadi nanti kalau Odin belajar nggak ngerasa susah karena udah dipasin. Dan juga media pendekatannya, Mama, pakai media permainan. Kita nanti Odin akan ngelihat sendiri nih serunya seperti apa kalau belajar di Algorithmics gitu. Sampai sini dulu deh, Mama, biar kadang-kadang nggak banyak ngomong ya. Ada yang mau Ya, tanyain dulu nggak kira-kira, Mama, Mama Odin? Silakan. enggak, Belum ada ya? belum ada. Oke, nah kalau belum ada kadang langsung mau jam ke sini nih. Oke, sebentar. Karena lebarkan dulu ininya. Oke, nah ini study journey-nya, Mama. Jadi kalau di algoritmik itu kita punya jalur pendidikan dibagi jadi 3 program. Ini yang terbaru. Gitu. Kalau tahun lalu mungkin belum ada ya. Jadi yang pertama kita punya IT Start di sini. Kemudian yang kedua kita punya IT Genius. Yang nomor ketiga kita punya IT Hero. Nah, di sini bedanya. Kalau IT Star ini kita mau ngenalin dulu buat dasarnya anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak kecil kan masih tanya suka main game nggak, suka gambar nggak, suka. Kita belajar semua di sini gitu. Ya. Kemudian setelah masuk ke IT Star, ini kita ada penjurusan sesuai dengan minatnya. Yang pertama ada IT Genius Coding. Ini nanti output projectnya adalah nanti Oden sudah bisa bikin game sendiri. Baik itu game 2 dimensi, 2D games, ataupun 3D games. Nah, itu di sini. Dan juga film animasi. Nah, ini. Nomor 2, kalau di kelas IT Genius Design, Mama, atau Oden, nanti Oden akan fokus ke pengembangan seninya. Gitu. Nanti belajar ilustrasi. Ini gambar digital ya, berarti. Kemudian gambar belajar animasi. Bisa juga bikin modeling 3D. Gitu. Kalau yang di atas game 3D, kalau di sini modeling. Jadi kayak nanti kalau mau dicetak itu bisa bikin kayak action figure gitu. Hmm. Ada 3D modeling. Itu di sini. Nah, nanti dari dua ini Mama, dari dua ini akan kita kerucutkan gitu. Eh belajarnya di IT Hero. Nah, di IT Hero ini adalah pengaplikasian ilmunya gitu. Ini kita mulai dari 13 sampai 16 tahun. Nanti Oden di sini sudah ke level yang lebih expert lagi gitu. Jadi nanti Oden sudah bisa bikin aplikasi. Ini aplikasi buat smartphone, Windows, laptop ya. Aplikasi buat Windows, buat smartphone, dan juga nanti akan belajar pembuatan machine learning atau AI, Mama. Nanti kalau Oden belajar di sini udah bukan ini ya, udah bukan sebagai pengguna ya, sebagai user ya, tapi sebagai creatornya. Kamu akan belajar bikin AI nanti, gitu. Di sini kemudian nanti juga akan belajar tentang data analis juga, data analis. Ngantuk kah, Oden? Capek? Enggak. Dan belajar tentang data analis gitu. Ini nanti outputnya sampai bisa bikin aplikasi-aplikasi seperti ini, Mama. Ya. Gitu. Dan aplikasinya ini nggak cuman project ya, tapi sampai bener-bener bisa dikomersilkan. Gitu. Artinya sampai ya bisa dijadiin cuan gitu nanti. Oh iya. Gitu. Apalagi nanti kalau misal di sini Oden, misal ya let's say Oden bikin aplikasi, bikin game, diupload ke Google Play Store, banyak yang download, wah itu cuannya seumur hidup, Mama. Karena kan royalti ya masuknya ya. Gitu. Iya. Dan royaltinya itu langsung ke rekeningnya Mama. Gitu. Ini Kak Dana kasih contoh deh. Ini kemarin siswanya Kak Dana yang juara di ini apa namanya? Kompetisi coding internasional. Kebetulan dapat juara 2. Wait, Oh, sebentar. keren. Ini dia bikin anu Mama, apa namanya? Object tracker namanya.
Itu kompetisi-kompetisi itu infonya dari, Nanti ada dari internal kita gitu. Kita bahkan sampai oh, ada pembekalan juga, Mam, gitu untuk oh, kompetisinya. yang mengadakan dari si, oh ya, ya. Kalau kompetisinya kita ada dua, ada internal, ada eksternal, gitu. Jadi Mm-mm. ada internal itu kan sesama algoritmik se-Indonesia ya. Nanti Odin akan ngelawan Oh, teman-teman. Kalau se-Indonesia itu sekarang ya, per 2024 kemarin terakhir itu 9.608 siswanya. sembilan ribu banyak. enam ratus delapan itu untuk online-nya aja. Gitu. Kalau yang ke kompetisi eksternal ya lebih banyak lagi, bahkan sampai internasional juga kita. Iya. Gitu. Nah, ini contoh projectnya ya. Jadi ini sebenarnya Kak Dana dia bikin apa namanya? Kombinasi dari sensor sama coding, dia bikin buat objek tracker Mama kayak gini. Jadi nanti kalau misal apa namanya ada benda nih ditaruh di depannya gitu, dia bisa ngebaca itu. Ini benda apa? Nah, ini kayak botol gitu. Berapa persen ya, apa namanya ke sure-nya gitu ya. Nah, ini Hmm. apa nih buku kayak gitu. Sampai bisa bikin kayak gini. Ini pengaplikasiannya nggak cuman buat kayak gini aja ya. Ini bisa buat mendeteksi usia, bisa mendeteksi suhu badan. Kayak mungkin kalau sering lihat di bandara ya, kan ada kayak yang ngecek suhu badan kayak gitu-gitu ya. Ya. Nah, itu kayak gitu. Kalau di Cina lebih expert lagi, sampai bisa mendeteksi kalau udah tahu mukanya yang ini, si A gitu misal, itu kelihatan semua mama database di ininya, database Oh, pribadinya. Nah, itu bisa oh. bikin pakai ginian. Gitu, ini salah satu pengaplikasiannya. Gitu, keren nggak Oden bisa bikin kayak gini? Pengen nggak kamu bisa bikin kayak gini? Pengen. Pengen. Jadi kalau hubungannya sama badminton, nanti kamu bisa bikin ini. Kalau misal di mesin gitu ya, kalau Oden tahu nggak kalau softball kan ada mesin yang pelempar itu ya. Iya. Nah itu nanti bisa bikin buat aplikasi gitu juga. Gitu kayak main bola kan ada yang nembakin bolanya random gitu ya. Nah itu Iya. pengaplikasinya banyak sebenarnya. Itu bisa bikin dari program seperti ini, Mama. Gitu Hmm, di iya. Python ini. Nah, itu nanti kurang lebih outputnya seperti itu. Tapi udah tahu belum? Kalau belajar kalau Python tuh apa udah pernah tahu belum? Belum sih. Belum Kita ya, cari oke. gitu. Oke, nggak apa-apa. Python tuh nanti seperti ini belajarnya. Sebentar. Karena coba bukakan dulu Python. Python Code Python coding. Ini nih. Python coding. Nah, nanti kamu akan belajar yang bukan ular ya. Ini nih. Nah, yang kayak gini-gini. Ini biasanya kalau di film-film itu hacker ya. Kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini. Tapi tenang, nanti kita belajarnya nggak yang langsung rumit kayak gini. Kita belajarnya pelan-pelan mulai dari dasar. Jadi biar Odin juga bisa ngikutin ya materinya. Gitu. Kira-kira kalau kamu belajar yang kayak gini, tertarik nggak? Cari. Bener, susah loh belajarnya loh. Masih tertarik yang kayak gini? Masih. Masih. Nice. Ini kita minimal, tapi gini ya. Kalau misal belajar Python, belajar bahasa pemrograman itu nggak instan. Ajaib namanya kalau instan. Kita nggak bisa langsung jadi sekali, dua kali, tiga kali pertemuan langsung langsung jago nggak mungkin. Jadi kita butuh yang namanya proses, kita butuh yang namanya bertahap belajarnya sampai nanti Oden ini benar-benar bisa jago di Python gitu. Nah, Kak Dana di sini butuh komitmennya Oden minimal belajarnya satu kali seminggu. Bisa nggak Oden? Waktunya? Yakin? Nah, karena senang nih Mama. Kalau anaknya pede dan semangat, adanya senang banget gitu. Ini Odennya udah semangat nih Mam. Kira-kira kalau dari Iya. Mama mendukung juga Mama buat Odennya? Ya. Ya, dukung. Dukung ya, pasti ya. Ini Papa hari ini udah tahu belum kalau Oden hari ini ada kelas percobaan? Ada, udah tahu kok. Udah tahu Udah juga ya, tadi. mendukung juga ya Mama ya? Ya. Oke, puji Tuhan kalau mendukung semuanya. Oke, Kak Ya. Dana ajak Oden sekarang kita mau praktikal. Kak Dana akan kirimkan link praktikal ya di sini ya. Oke, wait. Kak Dana kirimkan dulu di kolom chat Zoom. Nanti kalau ini tinggal diklik aja linknya. Kalau sudah diklik, nanti akan masuk ke platform di share screen. Jadi biar Kak Dana bisa buatkan ID-nya buat Oden. Garis screen ya? Mm-mm. Kita kembali ke Zoom-nya dulu, kemudian apa namanya, diklik tombol yang warna hijau. Alright, lagi loading di tempatnya Kak Dana. Bentar, Kak. Nggak apa-apa, it's okay.
Oke, nice. Sudah muncul. Kak Dana buatkan dulu ya loginnya buat Oden. Wait. Oke, di sini. Tadi Timothy Oden ya. Oke. Pakai strip ya. Ini yang ditulis di sini. Kelihatan nggak? Ini nih. Ini yang Kak Dana tulis di sini nih. Kelihatan yang coret-coretannya Kak Dana? Oh iya, ya. Itu ditulis yang di situ. Nanti kalau misal Oden sudah belajar robotik, ditambah belajar coding, kamu akan lebih lengkap skill setnya. Jadi kalau misal robotik itu biasanya terbatasnya ke Arduino aja, Mama. Gitu Oh, belajarnya. Jadi kalau misal robotik itu cuman bisa untuk menggerakkan robot. Tapi kalau belajar ya. coding yang sintaks ya, itu nggak cuman bisa bikin robot, tapi sampai bisa bikin robot secara virtual. Jadi kayak AI gitu. Tahu Oh, Jarvis? Tahu Jarvis? oh. Nah, kamu bisa bikin kayak gitu nanti. Oke, passwordnya sekarang. Passwordnya 2355. Alright, kita klik login. Ini di not now aja, kemudian di skip. Oke. Selamat datang Mama sama Oden di platform pembelajaran algoritmik ya. Nanti ke depannya kalau misal Oden belajar di algoritmik udah nggak lewat Zoom lagi tapi langsung dari sini belajarnya. Nah, di sini ada banyak banget Mama sama Oden untuk fitur-fiturnya. Kalian mau kenalin dulu Oden sama community dulu deh. Kita ke sini dulu ya, community. Oke, jadi community Mama ini adalah sosial medianya kita. Sosial medianya algoritmik buat anak-anak gitu. Ini sosial media yang terhubung ke 90 negara tadi ya. Ini ada banyak banget nih, ada Python, ada video, gambar, desain, Roblox, Unity, macam-macam. Nah, ini tujuannya kenapa kita punya naruh sosial media ini adalah jadi biar anak-anak tuh bisa show off karyanya mereka. Jadi kalau yang lain mau nyoba game ini, misalnya nih Odin bikin aplikasi gitu ya sebelum dirilis di Play Store, dipublish di sini dulu jadi biar bisa dicoba sama teman-teman yang lain. Gitu. Nah, kebetulan muridnya Kak Dana ini kemarin dua orang, Mama. Yang satu diajak kolaborasi sama perusahaan game dari Ukraina. Yang satu diajak kolaborasi YouTuber. Itu juga dari Rusia juga gitu. Jadi semakin bagus karyanya Odin, akan semakin gampang dapat spotlight di sini gitu. Dan kalau sudah sampai dapat spotlight kayak gitu, wah cuan tuh pokoknya enak banget Oh, deh. Oke, ini sekilas ya. Nanti kalau Odin mau explore boleh, nanti tinggal dicek-cek aja gitu. Sekarang kita ke laboratori dulu sebentar. Nah, laboratori ini, Mama, ini adalah tempatnya Oden buat bikin karya gitu. Ini kita checklist dulu di sini, Oden. Di atas, oke, baru di Garet. Yang warna ungu di bawah. Nah, ini. Jadi kan kalau ketemu sama tutor, tadi kan kadang-kadang bilang minimal seminggu sekali ya. Jadi tapi kan ada 6 hari yang nggak ketemu sama tutor nih, gitu. Nah, 6 harinya ini kalau misal Oden mau ngelanjutin karyanya, mau bikin game, mau bikin aplikasi, mau bikin desain, bisa di sini. Gitu. Dan nanti di sini juga ini akan ada recordnya. Jadi Mama nanti kalau mau ngelihat, oh Oden udah belajar apa aja ya, udah bikin project apa aja ya, itu bisa dicek di sini. Gitu, semuanya akan kelihatan. Gitu. Nah, oke, ini sudah. Sekarang kadang mau ajak Oden kita keliling ke course di sini. Kita langsung mau belajar. Kita ke nomor satu dulu deh. Alright. Nah, kita nomor satu ini digaret dulu di sini. Kemudian kita tutup mission bar-nya di sini. Nanti kalau misal Oden bingung, tinggal nanya ya. Nggak usah takut. Karena nggak galak kok. Oke, di sini kita mau belajar Python. Python itu layarnya seperti ini kurang lebih. Kita ada dua layar. Yang warna abu-abu ini layar pertama namanya source screen. Source ya. Tahu artinya source? enggak. Artinya sumber. Jadi ini nanti Oden kalau nulis codingnya, coding lainnya kayak gini itu di sini di source screen. Nah, ini layar pertama. Kemudian layar kedua yang warna putih ini namanya result screen atau layar hasil. Jadi hasil dari codingnya itu akan tampil di sini, di layar yang nomor dua di sini nanti tampilnya. Gitu. Source screen apa, Odeng? Iya, Untuk sumber. oke, layar sumber. Jadi untuk nulis codingnya ya di sini. Alright. Nah, itu tadi dua layar.
Kemudian nanti dalam bekerja menggunakan Python, Odin akan mengolah dua jenis data. Yang pertama data string. Pernah dengar nggak data string? Enggak, Data string. Apa tuh data string? enggak pernah. Enggak. Belum pernah ya? Oke. Kedua data numerik. Jadi data string adalah data yang tidak melibatkan operasi matematika. Jadi kayak huruf, karakter, spasi itu masuknya data string gitu. Tapi kalau data numerik itu data yang melibatkan operasi matematika. Jadi kayak misal ada tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, akar pangkat itu pasti masuknya data numerik. Nah, angka itu bisa masuk ke data string kalau tidak pakai operasi matematika. Kalau pakai operasi matematika masuknya ke data numerik. Hmm. Bingung nggak kira-kira Oden? Bisa ya, kalau bingung bilang. Pokoknya kadang-kadang nggak mau kalau misalnya Oden nggak bilang. Alright, ini kita udah belajar dua data. Nah, di sini karena udah bikin ini coding singkat nih di sini nih, sederhana nih. Kita belajar variabel pertama, variabel print namanya. Oden tahu nggak print itu artinya apa? Ini Nah, C, cetak. cetak, pintar. Printernya cetak. Apa yang mau dicetak? Tulisan. Gitu. Jadi kalau misal Oden mau menampilkan sebuah tulisan, kita pakai variabel print. Print, kurung buka, baru tulisannya. Gitu. Baru data yang mau dimasukin. Nah, di sini data string itu selalu membutuhkan petik dua di depan sama di belakang. Ini tanda untuk data string. Artinya apa? Nanti di dalam petik dua itu yang benar tampil akan jadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau misal kita pakai petik dua, 5 tambah 5 jadinya 5 tambah 5. Tapi kalau kita nggak pakai petik dua, 5 tambah 5 jadinya 10 nanti yang di result screen-nya. Tampilnya gitu. Nah, sekarang coba karena mau Oden kita klik yang play dulu di sini. Nah, di sini ini sudah ada tulisan bla 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 macam-macam ada tiga. Nah, jadi ini ya sama persis ya. Ini yang ditulis di sini keluarnya persis kayak gini. Nah, bisa Oden pakai variable print? Coba, karena mau challenge Oden deh sekarang. Kita bikin line nomor 4 di sini. Taruh di sini kursornya, kemudian kita enter. Nah, karena mau namanya Oden, nama lengkapnya Oden ada di sini. Nah, kira-kira gimana ya bikinnya ya? Aha, bagus. Alright, pinter. Oke, Ya, sudah. Kalau sudah kita klik yang run. Alright, nice, good job. Berarti udah bisa nih ya Oden ya membuat coding pertama. Gampang nggak? Gampang. Oke. Nah, kalau Oden udah bisa pakai variabel print, sekarang Kak Dana mau ajak Oden kita fokus ke line nomor satu aja, yang di sini. Nah, di sini kita ada coding collision. Nah, tapi kenapa di sini jadi emoji? Tahu nggak Oden? enggak. Nggak tahu. Jadi karena kita pakai titik dua di depannya, sama di belakang. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Karena mau ajak Oden, jadi kalau misalnya kita pakai WhatsApp kan gampang ya, tinggal dipencet klik langsung keluar emojinya gitu ya. Apalagi kadang-kadang Iya, dipencet banyak-banyak gitu. Nah, iya, iya, iya. ternyata di balik kita mejet-mejet itu ada prosesnya. Nah, ini yang terjadi. Gitu. Jadi kita perlu pakai titik dua di dalamnya. Jadi biar jadi collision kayak gini. Nah, sekarang coba, Kadana mau deh Oden bikin line nomor 5. Coba pakai print lagi, kurung buka, titik dua, Oden, spasi, titik dua, heart, HEART, H, HEARTH, hati. Oke. Sorry, nggak usah pakai H, heart, pakai T aja. Titik dua lagi. AA. Spasi, mama. Coba di run.
Nah, jadi ya kayak gini ya. Oh, Jadi itu proses pembuatan emoji. Nah, cuman masalahnya kalau misal di Python itu kita nggak bisa ngapalin semua kode-kode emoji ya. Nah, karena di sini udah siapin nih cheat sheet. Nih, jadi nanti Odin kan nanti kalau mau lihat kode-kode emoji bisa dicek di sini. Coba deh kamu klik di sini. Nah, pakai kontrol. Kontrolnya ditahan sambil diklik. Oke. Alright. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, coba kamu arahkan ke sini nih. Nah, banyak ya kode-kodenya ya. iya. Nah, ini yang mesti Oden tahu nanti, gitu. Tapi nggak perlu diapalin, tinggal dicek aja nanti, gitu. Banyak banget kode-kodenya ke bawah, gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke master emoji lagi. Jadi Oden sudah bisa ya bikin emoji ya, nanti tinggal cari kode-kodenya aja. Alright, Kak Dana merasa Oden bisa. Kita langsung ke nomor 3 aja deh, di sini langsung. Oke, Kak Dana mau ajak Oden, kita tutup dulu mission bar-nya. Di sini kita mau belajar data numerik ya, gitu. Coba Kak Dana mau Oden buat emoji mawar. Pakai apa ya? Mawar. No, nggak usah ngecek cheat sheet. Tinggal pakai bahasa Inggrisnya aja. Mawar apa? Tuh. Ini dulu kan Yes, betul. kadang kurang pede gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nah, gampang ya kalau bikin satu mawar ya. Coba, karena mau challenge audience sekarang. Bikin 5 mawar. Coba. Caranya gimana? Bisa nggak ya audience bikin 5 mawar ya? Tuh, jadinya gini. Coba. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Nanti kalau salah, Kak Dana bantu. Oke, pakai petik dulu, jangan Hmm. lupa. Heeh. Kalau mau di copy, itu tinggal di copy yang di dalam tanda petiknya aja. Jadi biar nggak usah ngulang-ngulang kayak gitu. Ah, itu kurang apa setelah mawarnya? Nah, nice. Oke. Oke, tinggal di pasta-pasta aja ya berarti ya. Di dalam di dalam situnya, di dalam tanda petiknya. Di situ aja kalau mau paste. Wah, yuk. Oke, di allow aja nggak apa-apa. Di allow aja. Ah, Halo? Oke. Oke, oh idenya dengan di copy paste ya. Jadi biar banyak ya. Boleh juga sih idenya sih. Coba kita klik run. Ini di back dulu. Coba kita klik run. Woi, hebat hebat hebat. Boleh. Coba sekarang challenge-nya kalian naikin. Oden bikin 50 mawar. Pegel nggak tuh kalau kopi-kopi? No, no, nggak usah. Kalian mau ajarin cara cepetnya di sini. Oke, kita hapus dulu 1 sampai 4-nya. Oh, nggak usah deh, kita bikin line baru aja deh. Kita bikin line nomor nomor 2 di sini. Enter. Nah, sekarang Kak Dana ajarin pakai data numerik nih. Coba print, oke, kurung buka, nggak usah pakai petik, langsung ditulis 50. Tanda bintang, baru petik, titik dua, rose, titik dua lagi. Nah, coba kita klik run di sini. Oh, Nah, langsung jadi. Kalau gini pegel nggak? enggak. Enggak ya, kita mau bikin 50, 500, 5.000, oke Kadana gitu ya. Jadi ini nanti data numerik. Kenapa? Karena kita pakai operasi matematika ya. Jadi di sini ada kali nih. Mawar kali 50 artinya. Gitu. Ini kalau misal tanda petik yang ini, Oden taruh di depan, dia akan berubah. Jadi akan tertulis 50, aduh jadi jelek banget tulisannya. 50 bintang terus gitu.
Jadi kalau misal tanda petiknya di depan, karena dia ngebaca sebagai data string ya. Gitu. Gampang nggak pakai data string? Pakai data numerik. Ya. Gampang, karena kita udah bisa membedakan ya. Jadi ini data string, yang ini data numerik. Gitu. Nah, Odin sudah ngerti tentang data string, data numerik, sudah tahu tentang emoji. Satu lagi deh, karena mau ajak Odin kita belajar pembuatan animasi deh. Alright, kita back dulu di sini. Nomor dua aja di sini. Oke, Kak Dana mau ajak Oden tuh bikin animasi. Jadi kalau misal bikin animasi sebenarnya kompleks prosesnya. Cuman kita karena masih belajar, Kak Dana mau ajarin cara simpelnya dulu ya, Oden ya. Kak Dana mau kita belajar menggerakkan sebuah garis. Garis aja. Gitu. Caranya gimana? Kita pakai modul turtle. Yes, di sini. Cara manggil modul turtle-nya ditulis komennya from spasi turtle, nama modulnya, spasi import, terus bintang di sini. Nah, ini baru manggil modulnya doang. Gitu, belum belum keluar apa-apa. Nah, caranya gimana kalau mau menggerakkan objeknya? Pakai ini, forward. Ini untuk kalau kita mau bergerak lurus, bergerak ke depan. Gitu, forward dalam kurung jumlah piksel atau jumlah langkahnya. Gitu, misal Oden mau jalan 50 langkah, 50 piksel ya udah berarti forward dalam kurung 50. Gitu. Ini kalau maju. Kalau mau belok gimana Kak Dana? Beloknya pakai left atau right. Nah, bedanya, belok itu cuman merubah arah ya, nggak sekaligus jalan. Jadi kalau misal left, ya dia akan muter badannya. Itu muternya berapa derajat tergantung dari Oden. Kita pakainya derajat di sini. Kalau mau belok dikit ya berarti 45 derajat itu beloknya seperempat gitu ya. Kalau mau beloknya sampai tegak lurus ya berarti 90 derajat gitu. Left atau right. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau mau berhenti, kalau mau stop pakai fungsi exit on click. Nah, jangan lupa kalau berhenti pakai ini kurung kosong karena kita maunya stop gitu. Jadi ini buat maju, ini buat belok, ini buat stop. Ah, bingung nggak, Oden? Aman ya? Ya. Alright, kita klik next berarti sekarang di sini. Oke, kita tutup dulu modul apa namanya mission bar-nya. Oke, wow, sekarang kosong nih source screen-nya. Coba, Kadana mau Oden panggil modulnya dulu, modul turtle-nya. Masih ingat nggak cara manggil modul turtle-nya? Eh, Contek dia. Oke, nggak apa-apa, it's okay. lupa, sering lupa soalnya. Nggak apa-apa. Biasanya kalau keadaannya lupa dicatat makanya. Oke, from kelebihan typo, AA, spasi nama modulnya, aha, spasi import. Oke, terus apa belakangnya? Bintang, pintar. Kita bikin line kedua. Oke, sekarang Kak Dana mau Oden bikin maju 150 langkah. Nah, Ini Kak. oke, yes, coba. Set. Oh, ini lihat ya tadi di sini. Set. Oh iya, lihat. Kenapa langsung hilang? Kenapa nggak berhenti? Coba, tahu nggak, Oden? Udah ada exit on click. Pinter, betul. Karena nggak disuruh berhenti Kak Dana, gitu. Coba, sekarang kita kasih exit on click di bawahnya. Mm-mm. Exit on click. Oke. Sama apa? Pinter. Coba lagi. Set. Nah, langsung berhenti ya dia ya. Ini kecil banget deh. Coba ditambahin deh jadi 100 deh, coba. Oke, 100 aja, jangan 1000. Kegedean. Oke, nah, rada panjangan dikit. Oke. Nah, Oden sudah bisa ya ini. Coba sekarang Kak Dana mau Oden, nah ini challenge nih, challenge buat Oden nih. Coba bisa nggak ya Oden Kak Dana challenge buat bikin sebuah square dulu dah, square dulu. Nah, coba. Oh iya, satu lagi, exit on click always on bottom ya. Jadi paling terakhir dia. Jadi kalau misal Oden nanti mau bikin apa namanya variabel yang lain itu di atasnya exit on click. Coba bisa nggak kira-kira bikin sebuah square?
Ini udah ada lurusnya. Berarti abis lurus harus bikin apa? Aha, oke. Oke, good job. Abis left? Oke. Kamu beneran belum belajar Python? Belum. Belum baru ini ya? Pinter loh, Mama. Langsung ngerti loh. Oke, langsung bisa di-challenge loh. Oke, lanjut. Oke, nice. Mhm. Yes. Oke. Oke. Nice. Woy. Keren banget. Nggak diajarin langsung bisa loh. Cuma dikasih clue-clue doang. Ah, sekarang kadang nama tambahin lagi nih. Kita juga bisa merubah warnanya. Kan ini challenge kadang warnanya merah ya di sini ya. Nah, Ya, kalau mau nambahin warna, kamu tambahin di sini satu lagi. Di sebelum garis forward, sebelum line kedua. Jadi kita taruh di sini, kita bikin line baru. Di enter. Coba kasih color, COLOR. oke. Aha, oke. Dalam kurung, red. Nah, coba di run lagi. Hey, pakai petik. Lupa ya. Oke. Nice. Dan setiap garis yang apa namanya? Setiap garis itu bisa berbeda-beda ya warnanya ya. Kalau misalnya nanti mau pakai warna yang lain itu tinggal ditambahkan setiap sebelum forward. Coba deh. Karena mau 4 garisnya beda semua warnanya. Berarti sesudah forward apa? Sebelum forward. Jadi setelah left ininya. Oke, black. Black default dong. Jangan black yang lain. Warna dasarnya black soalnya. Oke, yellow boleh. Nice. Ini kalau murid semua kayak Oden mah enak banget mah ngajarnya mah. Gak effort tutornya nih. Oke. Satu lagi apa? Green, alright. Kita coba klik run sekarang. Nice. So, Oke. good job. Ini baru modul awal ya. Nanti dari Python juga itu bisa dikembangkan macam-macam gitu. Ini dari modul Turtle ini nanti kalau misal Odin tahu CGI yang di film-film itu basicnya dari sini. Jadi biasanya mereka bikin codingnya dulu buat bikin perspektif layarnya nanti baru di rendering di 3D-nya. Gitu. Nanti dasarnya dari sini dan itu yang udah juga bisa nanti belajar kayak gitu. Tapi seneng nggak kamu belajarnya? Seneng. Apa? Yang paling seneng yang di mana? Yang tadi pas bikin emoji atau pas di sininya? Sama aja. Semua, semua suka ya? Oke, Kak Dana seneng banget kalau semuanya suka. Nah, masih mau belajar lagi nggak sama Kak Dana? Makin Terserah. makin tertantang atau bosen? Ya, tertantang. Tertantang. Karena pinter mama ini, udah jujur aja. Gitu. Alright, nah ini sementara karena kita ada durasi ya, Kak Dana break di sini dulu, nanti kita lanjut lagi di kelas regulernya ya, Oden ya. Nah, cuman Ya, sebelum itu Kak Dana izin buat matikan share screen-nya, Kak Dana mau share sesuatu nih. Jadi kalau misal nanti Oden belajar Python ya, Mama ya. Nah, ini ya. Kak Dana mau tunjukkan kira-kira bisa buat apa aja sih kita. Wait, Python. Nah, kayak di sini.
bahasa pemrograman itu kan sebenarnya banyak ya, nggak cuma Python aja gitu. Tapi kenapa sih kadang ngajaknya belajarnya Python? Nah, itu mungkin salah satu yang perlu kadang jelasin juga sama Oden. Jadi sama kayak bahasa manusia ya, Oden gitu. Bahasa manusia kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Inggris gitu ya. Tapi kan ada satu bahasa internasional yaitu bahasa Inggris ya. Nah, sama bahasa pemrograman itu juga sama. Ada C++, ada Java, HTML, CSS, Oracle, banyak banget gitu. Tapi ada satu yang global gitu, itu adalah Python gitu. Jadi kalau misal HTML tuh buat website aja gitu. Kalau Java itu buat aplikasi, kalau Lua itu buat game gitu. Nah, Python itu bisa buat semua. Nah, itulah kenapa bahasa Python bahasa universal yang paling banyak dipakai sekarang. Itu kenapa? Karena juga ngajarnya di Python buat Odin, bukan yang lain. Gitu, biar bisa masuk ke semuanya. Nah, ini yang pertama. Nah, kenapa kadang ngajarinnya ke Python? Karena coba di sini kadang kasih perbandingan dua bahasa. Yang di sebelah kiri, yang di sini ini bahasa C, yang di sebelah kanan bahasa Python. Menurut Odin kenapa? Kenapa lebih enak pakai Python? Lebih simpel. Exact, lebih simpel dan gampang di logika yang paling penting. Coba kalau misal kayak gini harus apal mati nih, nggak bisa nggak? Ada petik n/n studio.h. Nah, ini nggak gampang gitu. Tapi kalau kayak gini print hello world. Nah, ini ya udah print ya ditulis print gitu. Kayak tadi emoji. Kalau kalian tadi kan bilang udah nggak usah dibuka cheat sheetnya. Tinggal kamu bahasa Inggrisnya apa gitu. Itu gampang kayak gitu. Itu Python kayak gitu. Nah, Python itu banyak banget penggunaannya. Nggak cuman di aplikasi aja. Nah, di sini nih di games dulu deh. Ada yang familiar nggak? Sims 4 sama Hmm, sama World of World of Tanks. The Sims deh, karena nama bahas The Sims. Odin tahu nggak kalau The Sims itu ada modding. Mod yang custom karakter, custom map, gitu-gitu. Oh, ada. Nah, tahu ya. Nah, kamu tahu nggak? Mod itu yang bikin bukan Interactive Arts, bukan developernya, tapi player. Jadi player bikin mod, kemudian dijual ke developer. Nanti dapat cuan. Nah, sama. Nanti Odin kalau misal jago pakai Python, kamu mau bikin mod The Sim, mod World of Tanks, mod-mod game lain itu juga bisa. Nanti tinggal dijual ke developer. Dan itu banyak gitu, banyak cuannya, banyak banget, ribuan dolar malah. Gitu. Ini pertama dari sisi game. Kemudian dari sisi aplikasi. Kalau di sini Odin yang paling banyak pakai yang mana? YouTube sama IG. YouTube sama IG. Oke. Kalau Mama pasti Facebook ya Mama ya. Iya. Ya, Ini ini semua aplikasi bikinnya pakai Python gitu. Jadi kalau misal Odin bisa menggunakan bahasa Python gitu, kamu bisa nih minimal banget kerja di perusahaan ini udah gampang gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa bahasa Python ya. Gitu. Itu pertama, apalagi nanti kalau kamu bener-bener nguasain bahasanya, kamu bikin versi kamu sendiri juga bisa. Kamu tahu apa namanya? Facebook itu dulu dari tugas kuliah, tugas kampus. enggak. Itu dari beneran ini apa namanya skripsi, tugas kampus ternyata dikembangkan jadinya meledak. Nah, kalau yang namanya sosial media itu kan ini ya, apa namanya ganti-ganti terus ya. Dulu mungkin ada Hmm. Friendster, terus Facebook udah mulai ketinggalan, ganti ke Instagram, nanti ganti apa lagi? Nah, siapa tahu nanti versinya Odin meledak juga. Oh, cuannya manis gitu kalau sampai meledak. Karena sosial media itu bergerak terus gitu, jadi ngikutin tren. Nah, ini salah satu keunggulan kalau kamu bisa bahasa Python gitu. Nah, ini ya sekilas ya. Ini yang tadi Kadana bilang apa namanya? Yang di apa namanya visual effect gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah explosion, ini adalah growth. Codingannya kayak gini sama kayak yang tadi Odin bikin gitu di visual effect. Nah, jadi banyak ya penggunaan dari Python itu. Nggak cuma tadi yang Anda tunjukkan pertama bikin program, no. Kita sangat tidak terbatas Python karena luas sekali pengaplikasiannya. Kebayang ya, ini ya, Odin ya. Jadi kalau belajar Python bisa buat apa aja gitu. Nanti penggunaannya tergantung Odin. Kamu pengen bikin apa, tinggal dibikin. Gitu. Nah, sampai sini dulu deh. Odin ada yang mau ditanyain dulu nggak soal Python? Belum ada? Dari Mama mungkin? Dari sisi praktikalnya atau dari penjelasannya Kak Dana? Ah, belum. Belum Belum ada. ada ya, masih aman ya. Alright. Ya. Nah, kalau masih aman, Kak Dana sekarang pindah ke sini nih. Nah, kita di sini. Nanti belajarnya di kelas IT Hero, Mama. Namanya, untuk Odin.
Nah, di IT Hero ini nanti totalnya ini ada 4 kurikulum. Kalau di IT Hero 1, ini kalau untuk usia 13-14 tahun, adanya di IT Hero 1, Mama. Ada 4 kurikulum. Pertama nanti kita belajarnya di Python Start. Di Python Start ini kita akan kenalkan banyak-banyak variabel buat Oden. Variabel tadi sudah belajar print, modul turtle gitu ya. Nanti akan lebih banyak lagi variabel-variabel di Pythonnya. Gitu. Ini di kurikulum pertama outputnya di sini Oden sudah bisa bikin PyGame. Kamu sudah bisa bikin game sendiri ya di sini ya, menggunakan full syntax dari Python. PyGame. Dan gamenya ini sampai rilis ya, Mama ya. Bukan cuman buat contoh aja, tapi kalau kamu mau share ke teman-teman, mau coba mainin juga bisa di sini. Nah, ini Python Start 1. Nanti kalau di sini sudah selesai, lanjut ke Python Start 2. Di sini outputnya, Odin sudah bisa bikin real aplikasi, Mama. Buat laptop, buat Windows. Udah ada belum teman-teman yang bisa bikin aplikasi? Belum. Belum ada. Sip. Artinya kamu akan jadi orang pertama yang bisa bikin aplikasi. Gak cuman atlet, ternyata programmer juga. Wah, itu luar biasa membanggakan ya, Mama ya. Di sini, ini sudah bisa bikin aplikasi buat Windows. Nah, tapi belum selesai. Kamu jangan senang dulu. Di Python Pro yang di sini, ini lebih keren lagi. Nggak cuma aplikasi buat Windows, nanti sudah bisa belajar data analis. Nah, sudah belajar tentang AI nanti di sini. Wah, ini keren banget nih. Nanti kalau sudah menguasai AI, sudah bisa bikin aplikasi buat smartphone juga. Nah, itu di sini. Jadi lebih banyak proyeknya. Kalau ini sudah masuk ke ini ya, Mama ya, pengaplikasian ilmu ya. Gitu. Iya. Nah, nanti kita lengkapi lagi skill setnya di kurikulum keempat. Di sini kita lengkapi. Kalau tadi bahasa pemrogramannya Python, nanti kita tambahin lagi HTML, CSS, JavaScript. Jadi biar nanti Oden kalau mau bikin aplikasi buat handphone itu lebih bagus lagi nanti. Gitu. Jadi kalau di sini kan kita belajarnya pemrogramannya ya Mama ya gitu. Kalau di sini nanti kita lengkapi tentang tampilannya juga. Gitu. Jadi kalau orang gimana sih biar pakai aplikasi itu enak gitu. Terus biar nyaman, itu di sini nanti belajarnya. Dan juga nanti di sini akan belajar tentang pembuatan website juga ya di sini. Nah, jadi lengkap nanti skill setnya Oden. Ini kalau Oden sudah sampai di sini, Mama, di sini ya, sampai ke front end, nggak usah deh sampai sini. Sampai di sini deh, sampai ke Python Pro yang di sini. Ini Oden sudah bisa disebut sebagai seorang profesional ya, Mama ya. Kalau ada kerjaan freelance sudah bisa ngambil Odennya. Bikin website, ayo gitu, bikin aplikasi, let's go, gampang. Ini sudah cuan banget di sini sampai sini aja. Gitu. Apalagi sampai sini ini lebih lengkap lagi skill setnya. Gitu. Nah, di sini masing-masing kurikulum ini durasi pembelajarannya 32 kali pertemuan, Mah. Hmm. Nah, 32 kali pertemuan. Ini kalau misal ambil di kelas reguler yang sekali seminggu itu akan habis di 8 bulan, Oden. 8 bulan. Ini kalau seminggu sekali. Gitu. Tapi kalau misal mau lebih cepat bisa nggak, Kak? Bisa banget. Ya udah tinggal kali dua aja. Gitu. Kalau seminggu 2 kali, cuma habis di 4 bulan, udah selesai. Gitu. Jadi semakin cepat selesainya, semakin cepat skillnya, semakin cepat cuannya juga nih buat Oden. Gitu. Nah, ini tentang kurikulumnya ya. Dan nanti ya, nanti setiap satu kurikulum, Mama, di sini, Oden akan dapat satu sertifikat. Sertifikatnya sertifikat internasional. Ini juga bisa dipakai untuk apply jalur beasiswa, Mama, di sekolah gitu. Nanti kan sekarang kan udah ini ya, udah SMP ya gitu ya, Oden. Ya. Nanti lanjut lagi ke SMA itu bisa pakai itu. Pakai jalur. Jadi nanti sertifikatnya double-double nih. Yang dari olahraga iya, dari coding programming juga. Ini makin kuat lagi nanti gitu. Apalagi nanti kalau misal Oden bisa nembus kompetisi internasional, wah itu, wah kamu tinggal milih sekolah deh nanti. Bener, karena kita punya kompetisi internasional juga sama di sini. Wait, Oh, karena iya. karena show dulu ya di sini ya. Nah, wait. Ini kompetisi-kompetisi yang terakhir kemarin diikutin sama siswa-siswanya Kak Dana, Mama. Gitu. Ini yang bawah ini namanya wait, belum keluar ya. Ah, oke, No. di sini. Ini namanya Prince, ini siswanya Kak Dana, dia dari Surabaya kebetulan rumahnya. Awalnya pegang mouse saja lari mah, kabur mouse-nya gitu. Dia belajar terus, papinya sih yang motivasinya kuat papinya gitu. Dia belajar terus kelas 4 SD juara satu nasional coding competition gitu. Coba bangga nggak? Tahun ini ikut kompetisi internasional mewakili algoritmik Indonesia. Dia bikin game. Nanti Oden juga pasti bisa gitu. Sebenarnya ini ada yang dewasa-dewasa ya, yang 14, 15, 17 ada semua. Cuman udah nggak mau difoto, Mam. Jaim anak-anak ini.
Gitu. Makanya yang ditampilin yang anak-anak aja di sini. Sebenarnya masih banyak lagi nih ininya juara-juaranya. Gitu. Dan nanti kalau audiens serius belajarnya kadang bisa bantu kamu sampai nembus internasional competition. Gitu. As long as satu, audiensnya serius. Kalau kadang narik, mama dorong, tapi audiensnya nggak mau jalan, nggak bisa kita jalan. Gitu. Karena motornya di Oden. Gitu ya. Pengen nggak kamu Oden? Pengen, Pengen sampai internasional? pengen, Serius? pengen. Oke, nice. Harus semangat ya. Nanti biar di sini bisa kadang ganti nih fotonya. Ini fotonya temen apa muridnya Kadana dari Malang. Nah, kayak gitu. Biar ganti. Karena ini setiap periode ganti Mama foto-fotonya, bener. Oh iya, iya. Jadi biar nanti siklusnya ganti. Gitu. Ini kan udah 2024, 2023, yang 2025-nya belum ada. Ya, Alright. Nah, itu kelas kompetisi. Nah, di sini untuk algoritmik sendiri memang kita ada dua jenis kelas ya, kelas grup sama kelas private gitu. Kadang sebelum jelasin ini, kadang mau tanya dulu buat Oden. Kamu lebih senang belajar bareng teman-teman atau belajar sendiri? sendiri. Sendiri, exact. Itu yang mau kalian rekomendasikan buat Oden, Mama. Kenapa? Karena pertama, Oden ini tipikal anak yang cepet banget belajarnya. Nangkepnya bagus dia. Gitu. Jadi, yang tadi ya, yang kita belajar, apa namanya, modul turtle tadi, Oden, sebagian besar anak-anak yang Kak Dana ajarkan, Mama, itu harus ngulang instruksinya 2 sampai 3 kali baru ngerti. Gitu. Tapi tadi bahkan Oden nggak Kak Dana kasih arahan ya, cuma Kak Dana kasih clue doang. Gitu. Dia udah bisa sendiri. Nah, ini makanya tadi Kak Dana bilang, kalau semua murid kayak Oden enak banget tutornya. Gitu. Nah, sehubungan sama itu larinya ke sini. Kalau di kelas grup, nanti Oden akan belajar bareng teman-teman, maksimal 10 anak, Mama. Gitu. Kalau di kelas grup. Kalau di kelas private, kayak hari ini, satu anak satu tutor. Nah, kalau yang membedakan apa? Kalau di kelas grup itu jadwalnya fix. Seminggu sekali. Dan nggak bisa nambah ya, berarti kalau seminggu sekali gitu. Nah, kalau di kelas private, ini beda. Kalau di kelas private itu jadwalnya fleksibel. Gitu. Mau milih hari apa, jam berapa itu fleksibel, bebas. Bahkan mau seminggu 2 kali, 3 kali boleh. Gitu. Secara schedule fleksibel ya. Nomor dua, ini yang fleksibel juga adalah tutornya. Misal, Mam, Oden nggak mau deh sama Kak Dana, galak tuh tutornya, kayak gitu. Misal, itu bisa milih nanti. Kak Dana, misal Oden mau tutornya yang cewek aja deh, yang sabar, yang baik, itu bisa milih. Gitu. Atau malah kebalik, justru Kak Dana, Oden nggak bisa nih kalau tutornya terlalu baik, gitu, nggak serius belajarnya, kasih yang galak aja Kak Dana. Gitu. Itu juga bisa nanti di sini. Nah, nomor tiga itu bisa milih bahasa Mama, bahasa pengantar. Gitu. Sebenarnya kalau dari Odin tadi karena evaluasinya ya itu sebenarnya udah bagus. Cuman memang dari sisi logikanya udah bagus, problem solvingnya udah bagus gitu. Yang kadang garis bawah itu ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama adalah confident betul. Odin ini udah bisa tapi kurang pede, kurang Iya pede betul. buat buat ngejawab oke itu tuh kurang pede gitu. Itu yang pertama. Ya, Nomor dua, kadang-kadang masih buru-buru. Jadi kurang teliti jadinya. Nah, itu betul. dua dua hal yang minor tapi cukup penting ya gitu. Kadang-kadang orang orang tua ini yang nggak sadar mama ya gitu. Kadang-kadang bilang Ya, ngapain sih toh juga pilih sendiri anak? No. Kalau kita kalau kadang sebagai tutor ya melihat dari sudut pandang seorang psikologis ya gitu ya. Confident ini impactnya panjang mama. Itu nanti kalau ini nggak segera di resolve, nanti ke depannya akan susah Oden buat takut nih mengemukakan pendapat, ngambil keputusan tuh akan susah gitu. ya. Makanya ketika confidence-nya low harus segera dikuatin gitu. Itu pertama. Nah, nomor dua yang tadi buru-buru. Kayaknya juga sepele ah, buru-buru biasa anak-anak gitu ya. Padahal ini kalau misal nggak disegera diselesaikan, ini bisa lari ke arah nggak teliti. Dan ini impactnya panjang, nggak cuman ke ini doang, ke akademik juga, ke kehidupan juga gitu. Jadi nanti selain dari hard skillnya, selain technical skillnya, itu yang mau kalian bantu buat Odin. Dua hal. Tapi minor ya itu ya, nggak yang susah banget gitu. Overall logikanya udah bagus banget, problem solvingnya udah oke, tinggal yang minor-minor aja. Gitu. Nah ini nomor tiga bahasa. Nanti kalau misal Oden di kelas private, Mama, itu bisa milih mau full Indonesia atau full English atau bilingual 50-50 itu bisa milih gitu. Siap nggak kalau full English, Oden? Nanti kita pelan-pelan ya. Let's say dari 30% Inggris atau 20% Inggris nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan bertahap meningkat. Jadi biar Odennya juga terbiasa. Nah, itu dari bahasa. Kemudian nomor 4, Mama, ini adalah dari sisi akselerasi. Nah, ini sebenarnya yang paling penting buat Oden.
Akselerasi. Kenapa? Kalau di kelas grup kan nggak bisa ya kita buru-buru gitu, karena kan harus nunggu teman-teman yang lain ya, harus Ya, barengan naiknya. Nah, kalau di kelas private, misalnya nih Oden ada di pertemuan ke-7, ke-8, ke-9 gitu. Nah, ternyata di pertemuan ke-7 ini tutor merasa, oh Oden udah bisa di pertemuan ke-8, ya udah kita skip aja ini, nggak usah dibahas lagi. Jadi otomatis lebih cepat kita bisa jam modul di sini. Gitu. Artinya semakin cepat semakin banyak jam modulnya, semakin cepat selesainya juga. Jadi bisa segera ngambil yang kurikulum depannya. Gitu. Ini yang nggak ada di kelas grup nih. Ini penting karena Oden belajarnya cepat. Karena yakin minimal 2-3 kali pasti ada jam modul kalau Odennya ini. Gitu. Ini nomor 4 akselerasi. Dan yang terakhir Mama yang membedakan juga adalah dari sisi evaluasi Mama. ya, Evaluasi. Karena kan kalau tutor kan di kelas grup harus fokus ke 10 anak ya Mama ya. ya. Gitu. Sedangkan kalau di kelas private kan cuma sekali. Nah, di kelas grup itu evaluasinya sebulan sekali by text. Jadi langsung nanti ada kayak report, progress report gitu langsung dikirimin ke mama by text. Gitu. Tapi kalau di kelas private itu seminggu sekali mama reportnya by textnya. Bonusnya sebulan sekali nanti ada sesi kayak gini sama tutor. Mama bisa sharing, bisa konsultasi soal progres perkembangannya Oden, bisa nanya-nanya, Oden gimana sih Kak kalau di kelas gitu? Males belajarnya enggak? Kayak gitu ya. Enggak ya gitu. Jadi biar bisa lebih live ya progresnya. Itu bisa by phone, misal Mama lagi sibuk, telepon aja Kak Dana gitu. Atau by Zoom kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya itu menyesuaikan referensinya Mama. Itu kalau di kelas private yang di kelas grup belum ada gitu. Ini tapi kembali ya ini rekomendasi dari tutor karena kadang kalau dari kadang kan melihat dari progres pembelajaran dan juga tumbuh kembangnya Oden. Tapi nanti kedepannya kalau misalnya Mama mau nyoba di grup dulu ya it's okay monggo aja gitu. Nah, nanti setelah kita belajar satu modul, Oden akan cerita, Oden akan presentasi Mama ke teman-teman sama ke tutornya juga. Oden bikin game apa gitu. Gamenya ceritanya gimana nih? Cara bikinnya gimana? Tujuannya apa? Kembali lagi tentang dan jadi biar Oden semakin bagus mama confidence-nya. Itu yang pertama. Kedua, bonusnya adalah public speaking-nya lebih oke. Karena kan nanti akan sering presentasi, akan sering dapat evaluasi dari tutor ya. Oden, bahasa yang ini diganti pakai yang ini. Jadi biar lebih ada powernya kata-katanya. Nah, itu diksi-diksi yang kayak gitu nanti akan diasah sama tutor biar Odennya semakin bagus public speaking-nya. Gitu tuh di Ya, sini. Dan nomor dua, nanti juga ada kerja sama project team, Mama. Oden nanti misalnya nih bikin game gitu ya. Nanti Oden yang bagian bikin karakternya atau bikin aplikasi gitu ya. Oden yang bikin tampilannya, temannya yang lain yang bikin database-nya gitu. Nah, tujuannya apa di sini? Biar Oden terbiasa kerja sama teman-temannya. Gitu, komunikasinya meningkat, sosialisasinya meningkat. Yang paling penting adalah kerja sama tim. Karena nanti di real world ya nggak mungkin Oden bisa kerja sendiri. Gitu. Jadi kita akan membiasakan di situ juga. Jadi biar bisa kerja sama orang. Gitu. Jadi di sini memang keunggulannya algorithmics kalau dibanding sekolah lain. Kita nggak cuman fokus sama kemampuan coding, soal soft skill juga kita perhatikan, bahkan sampai ke perintilan-perintilan yang kayak tadi ya. Kita fokus banget ke sana. Jadi harapannya ketika nanti Oden ini lulus dari algorithmics, ini benar-benar udah siap terjun sebagai seorang profesional, Mam. Gitu. Jadi udah oh, terarah lah spesifik. Bahkan nanti juga kita akan ada bantu karir coaching juga. Gitu. Itu lengkap skill setnya lah pokoknya. Dan jangan lupa, kamu juga bisa ikut kompetisi internasional ya, Oden ya. Kita kumpulin piala, kita kumpulin sertifikat internasional nanti. Kalau yang tadi baru nasional, nanti internasionalnya kita bikin game, bikin aplikasi. Kayak gitu biar lebih keren lagi. Oke, ini tentang format pembelajaran Mama. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mama sama Oden, silakan. saya sih belum ada ya, ada Belum ada masih. juga. Oke, kata lanjut lagi kalau belum ada. Ini nggak banyak, dikit lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mama udah dengar belum? Oden, mungkin. Kalau nanti coding ini akan masuk program sekolah, kurikulum sekolah. Belum, Belum belum dengar ya? tahu ya, belum, Kemarin belum. tuh digembur-gemburin sama Wapres, Mama. Jadi nanti coding ini akan masuk program sekolah. Cuman kan kita nggak tahu ya Ya, implementasinya kapan gitu. Nah, algoritmik itu sudah 7 tahun yang lalu masuk ke sekolah. Jadi oh, kita lebih awal, kita lebih awal. Nah, harapannya apa? Hubungannya apa nih sama Oden? Hubungannya adalah ketika nanti Oden belajar dari sekarang, Mama. Oden sudah menguasai dulu daripada teman-temannya. Gitu nanti pas teman-temannya masih print dalam kurung petik, Oden udah bikin aplikasi. Jadi udah jauh langkahnya gitu. Ketika nanti teman-teman mau nanya juga Oden udah, oh ini gini loh caranya, kayak gini kayak gini. Nah, itu kan lebih poin plus ya Mama ya. Nah, ya, artinya kita
siapin udah ini dari sekarang gitu. Jadi biar lebih mateng lagi, lebih siap lagi menghadapi tantangan masa depan di dunia IT terutama gitu. Dan yang pasti harapannya tetap bisa support untuk ininya ya, apa atletnya tadi ya gitu. Ini akan poin plus lagi kalau misal kamu udah jadi atlet, jadi programmer juga. Oh, itu luar biasa. Karena programmer ini prospeknya bagus banget gitu. Kamu nanti bisa kerja dari rumah, Oden. Klien-kliennya itu perusahaan internasional. Jadi gajinya udah ribuan dolar nanti. Jadi udah, oh enak banget lah pokoknya. Gitu sering dapat project dari apa namanya Amerika, dari Australia gitu. Itu kemampuan coding sangat penting sekarang. Gitu. Kebayang ya Oden ya? Oke, pengen nggak pengen, kerjanya dari rumah gajinya ribuan dolar? pengen banget sih. Pengen banget. Minimal banget nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau misal Oden sudah dapat cuan dari aplikasi, kamu gantian traktir mama. Gitu. Kalau dulu, kalau sekarang nih, mama, Oden mau minta jajan dong gitu. Nanti gantian, mam, ayo kita beli bakso ya mam. Ya. Kayak kita gantian. Pasti akan seru banget ya kalau udah bisa menghasilkan sendiri. Karena banyak mama muridnya Kak Dana yang masih SMA, kelas 1, kelas 2 itu sudah menghasilkan tiap bulannya dolar gitu. Entah itu dari game, entah itu dari aplikasi, entah itu dari jadi ada lagi sebanyak Kak Dana itu dia YouTuber gitu. Jadi Hmm. dia selama proses bikin game itu di-upload ke YouTube dan itu udah cuan dari sana. Gitu, Oh, itu kan cuman juga ya, dapatin dari AdSense ya. Nah, itu ya. dari situ juga udah bisa. Malah kadang-kadang dipamerin kadang, Kak, aku belum dapat sekian dolar nih. Udah bisa pamer kayak gitu. Nah, nanti Oden juga bisa kayak gitu kalau serius belajarnya. Siap nggak belajar? Siap. Nice, Kak. Seneng kadang kalau anaknya semangat gini, Mama. Gini, nah, Iya, ini tadi kita sama-sama lihat ya Mama ya kalau dari Oden kan tadi Mama pengen lihat explore minat dan juga kemampuannya ya. Dan sudah terjawab kalau ya, misal memang Oden ini ada kemampuannya ada gitu karena anaknya pinter. Paling minornya tadi dari sisi buru-buru sama confident-nya aja yang nanti kadang bantu biar lebih pede lagi. ya, Biar bisa ya. sampai nembus internasional level ya Oden ya. Amin gitu. Amin. Oke, Mama, karena izin untuk masuk ke pembiayaan ya. Berarti Mama ya, di Ya, sini udah selesai. ya, Dari Mama kira-kira lebih tertarik untuk lihat yang grup atau yang private? ya. Saya tergantung anaknya. Oden mau yang mana? Private. Yang private. Oke. Kadana bukakan dulu untuk kelas private. Mohon ditunggu ya. Jadi di sini sifatnya penawaran gitu. Kalau misal oke, Mama mau ambil, monggo silahkan gitu. Tapi kalau nggak apa-apa. Tinggal disampaikan aja kira-kira kenapa gitu. Ada apa? Mungkin Kadana bisa bantu dari sisi mana gitu ya Mama ya. Ya. Oke, Nanti sebentar. saya infokan ke papahnya dulu aja ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Mama udah dapat dulu info informasinya ya. Oh ya, Oke, sebentar. Kak Donat bukakan dulu untuk kelas private ya. Oke, wait. Ah, kayak di sini. Di sini kelas private pilihannya ada tiga, Mama sama Oden. Yang pertama di paket basic. Nah, di sini Oden belajarnya satu kurikulum dulu. Di Python Start satu di sini. PS satu. Ini di kelas private atau kelas individu. Di sini belajarnya kalau 1 minggu sekali, berarti 8 bulan, Mama. Di sini. 8 bulan. Gitu. Nah, di sini Odin sudah bisa apa? Sudah bisa bikin Pygame. Sudah tahu basic, kan namanya kan paket basic ya. Sudah bisa basic Python. Kemudian sudah bisa bikin Pygame sendiri. Pygame. Nah, ini di paket basic. Belajarnya 8 bulan kalau 1 minggu sekali. Kemudian paket kedua, itu paket expert. Ini yang paling populer, Mama. Gitu. Kenapa? Karena di sini ini sampai ke Python Pro 2, Python Start 2. Nah, Python Start 2 nanti Odin sudah bisa bikin aplikasi buat Windows. Nah, ini udah keren banget nih di sini nih. Sudah bisa bikin aplikasi sendiri di sini. Ah, oke, ini belajarnya di Python Start 1 plus 2. Di sini belajarnya kalau 1 minggu sekali, dia 1 tahun 4 bulan selesainya. Karena 2 kurikulum ya, bundling. Gitu. Kemudian paket yang ketiga, di sini paket keadaan penawaran di paket profesional, Mama. Paket profesional ini 4 kurikulum sampai selesai tadi ya. Python, sorry, IT Hero-nya sampai selesai. Di sini 4 kurikulum, belajarnya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Nah, ini nanti Oden sampai punya website, sampai bisa bikin AI, sampai bisa data analis, sampai banyak-banyak macam-macam nih, sampai bisa bikin aplikasi buat smartphone. Karena kalau tulis cuma jembreng ke bawah nih, gitu. Nah, bedanya apa dari masing-masing paket ini, Mama? Nah, benefitnya yang membedakan, gitu. Kalau paket basic ini nanti Odin dapat satu sertifikat di sini, sertifikat.
untuk kurikulum Python Start gitu ya. And then nanti juga Oden sudah dapat tiket khusus untuk kompetisi internal. Jadi nanti udah nggak ikut seleksi lagi nih, langsung bisa ikut kompetisi internalnya yang di paket sini. Nah, yang kedua, kalau di paket expert, Mamah, di sini dapatnya dua sertifikat ya. Dua sertifikat plus tiket khusus untuk kompetisi eksternal. Nah, jadi kalau di sini kan ini ya bundling ya, Mama ya, dua kurikulum ya. Artinya nanti kompetisinya misal buat kurikulum kedua dari kurikulum pertama ini udah kita siapin. Jadi kayak ya kayak badminton lah ya kan nggak mungkin baru belajar langsung tiba-tiba langsung lomba kan nggak mungkin ya. Nah kita udah siapin dulu dari tahun pertamanya masuk. Gitu. Jadi udah kita matengin ketika pas ada deng lombanya itu udah siap banget audiennya. Gitu tuh di sini yang kompetisi eksternal. Nah di sini juga dapat anu mah apa namanya rekomendasi tutor favorit kalau di paket yang expert ini. Itu. Nah, kalau paket yang ketiga, paket profesional udah paling lengkap. Dapat 4 sertifikat, kemudian dapat tiket kompetisi sudah pasti, tutor favorit juga sudah pasti gitu. Bonusnya, ini yang tadi Kak Dana bilang. Di sini kita ada namanya, nah di sini nih, Student Personal Branding dan Career Coaching. Ini adalah pengarahan. Nanti Oden kira-kira mau spesifik fokusnya ke arah mana kalau di IT-nya. Gitu. Misal, Kak, Oden mau fokus ke AI gitu, ke machine learning misal. Ya udah nanti kita akan fokus di sana apa aja sih yang perlu Oden siapin di sini untuk jadi AI developer. Gitu. Atau ke game developer ya udah kita spesifik ke sini. Gitu. Nah, di sini juga di paket profesional Mama, ini Oden sudah dapat 2 slot Google Play Store ya. 2 slot Google Play Store ini free, bukan free sih, tapi sudah include ke biaya di course-nya. Gitu. Nah, sebagai informasi, 1 slot Google Play Store itu value-nya 6 sampai 8 juta, Mama. 1 slotnya. Ini untuk apa? Untuk upload karyanya Oden. Gitu. Jadi nanti kalau sudah masuk ke Google Play Store, ini kita bantu semua prosesnya sampai langsung masuk ke Google Play Store. Nah, kalau udah masuk ke Google Play Store, setiap royalti semuanya atas nama Mama dan atas rekening Mama juga. Jadi udah algoritmik udah nggak masuk rekening di situ ya. Kita cuma bantu untuk proses masuknya aja. Gitu. Ini paket yang paling lengkap di paket profesional. Gitu. Karena kembalikan lagi ke Oden. Kira-kira kalau Oden sendiri mau belajar sampai di tahap mana? Apakah sampai bikin Pygame aja? Atau sampai pengen bikin aplikasi buat Windows? Atau sampai pengen bikin AI juga? Lebih tertarikan yang mana, Oden? Tergantung sih, Apa? tergantung, Tergantung Mama. tergantung. Tergantung Mama nih berarti. Enggak. Kadang nggak mau. Kadang mau dari Oden dulu. Pengennya Oden. Ini kita kita belum ngomongin biaya. Kita belum ngomongin harga. Nanti harga gampang lah. Kadang mau tanya Oden dulu. Kamu pengennya jujur dari Odennya, pengen bisa apa? Pengen ya sampai ke Windows dulu. Sampai ke Windows dulu, yes. Boleh. Soalnya nggak enak sama Mama, pinter ini enaknya nih. Karena tahu kok, nggak apa-apa gitu. Ini makanya kadang perlu tahu dari audiennya gitu, karena kamu pengennya di mana sih sebenarnya gitu. Kalau misal nanti mau diekspor, boleh banget monggo silakan. Tapi kalau di paket basic juga nggak apa-apa, nggak usah nggak enak ya sama Kadana ya. Kita santai. Atau mungkin kalau Mama mau sekaligus yang profesional juga boleh. Itu biar lebih hemat. Yang bedakan cuman ininya aja kok Mama. Apa namanya? Dari sisi biaya ya. Jadi kalau misal sebentar, ini sebelum Kadana jelasin pembiayaan, sebenarnya ini Kadana sudah masukin Oden ke paket yang beasiswa, Mam. Gitu, karena anaknya pinter, cerdas, Kadana suka gitu, Kadana masukin langsung ke prioritas ini kelasnya. Jadi kalau harga kelas regulernya ya, ini kan basicnya di 7,4 gitu ya. Iya. Expertnya di 13,7, Kadana akan tunjukkan harga yang regulernya. Nah, ini harga regulernya jauh, Mam. Ini harga Oh, aslinya di sini, ini harga aslinya. Tadi kadang nggak buka ini karena kadang langsung masukin Oden ke paket yang prioritas yang beasiswa gitu. Karena anaknya pinter, jujur aja kadang-kadang suka sama Oden gitu. Karena nggak semua anak kadang tawarin ke kelas prioritas mama gitu. Karena kan kalau misal anaknya pinter, yang enak tutornya juga ya gitu. Dan kadang ini punya 3 slot karena kadang masuk ke tutor favorit ya. Jadi kadang punya 3 slot beasiswa yang bisa ditawarin ke siswa gitu. Makanya tadi kadang langsung nggak usah babi bu, kadang pokoknya pengennya yang the best lah buat Odin sama Mama. Gitu itu di iya. paket beasiswa di sini, di paket yang prioritas kelasnya. Gitu makanya tadi kadang nggak bukain yang tadi dulu langsung ke sini kadang karena langsung kadang kasih best price-nya. Ya kenapa kalau misalnya memang kadang punya yang terbaik kenapa kadang kasih yang mahal kan buat Odin? Iya. Karena kadang pengennya yang terbaik juga buat Odin gitu. Potensinya ada Mama, jujur. Karena nggak ini ya nggak semua anak setelah
praktikal, Kak Dana lanjutkan ke sini, ke sesi reguler gitu. Ini Kak Dana coba tunjukkan ya. Nah, nih, tadi sebelumnya Oden, itu ada namanya Siti Badriah. Dari secara, ini beda program ya, tapi ya memang memang beda program. Tapi secara logika, secara penalaran belum mampu anaknya. Kak Dana stop di situ. Kasihan kalau dipaksain. Gitu, Hmm. makanya kadang stop di sini. Gitu. Nah, Oden kadang melihat potensinya ada, peluangnya ada. Gitu. Modalnya ada ya jadi anaknya ini. Kalau kita tinggal dorong sedikit aja, kadang yakin akan cemerlang. Nembus nembus minimal banget, nembus kompetisi internasional gampang. Kalian yakin? Gitu. Nanti kalau misal kompetisi internasional ya memang harus belajar gitu. Karena nggak mau ngebagus-bagusin ya, nggak mau kelihatan gampang gitu, no. Kompetisi internasional tuh susah gitu. Tapi kalau nasional aja pasti bisa. Kadang yakin. Dengan kemampuan yang sekarang dan dengan bimbingan dari algorithmics. Gitu. Ini kadang udah kasih jalan buat Oden. Ya, terima kasih. Kadang yakin banget karena potensinya ada, Mamah, jujur. Gitu. Oh ya. Kira-kira kalau dari Mamah mendukungnya lebih kemana nih, Mam? Ke basic atau ke expert atau mungkin ke profesional, Mamah, buat Odennya? Oh, ya, sebagai orang tua ya kepinginnya yang profesional ya. Hmm, tapi ada tapinya nih. Tapi anaknya aja gimana nanti. Oke. Nanti saya dorong Hmm, aja coba nanti nggak apa-apa. Kalau bilang misal, sama papanya. tapi kalau dari mamanya pribadi, kalau misal papa oke gitu ya, kira-kira dari mama pribadi lebih condongnya kemana, Mam? Ke yang basic atau expert atau yang profesional? Ke profesional. Pengennya ke profesional ya gitu, nggak Ya. apa-apa kalau misal mau ke langsung profesional boleh gitu, tapi kalau misal memang Oh, oh itu budgetnya maksudnya bisa bertahap atau yes. langsung atau gimana itu? Oke, jadi ini bisa bertahap sebenarnya, Mama. Kalau Oh, misal mau dari basic dulu Kak Dana boleh nggak? Ya boleh toh gitu, karena kan ini hubungannya sama keuangan ya. Masa Kak Dana maksa, ya nggak mungkin lah. Gitu, jadi oh, kalau saya misal dari basic dulu itu bisa gitu, ini harga normalnya di sini, ini harga website. Kalau yang tadi yang di atas itu harga trial class, Mama. Gitu. Kalau yang di sini, yang di bawah ini paket beasiswa kelas VIP prioritas. Gitu. Ini di sini di 7,4 ini untuk yang paket basicnya. Nah, bedanya apa paket basic sama expert? Kalau misal Mama ambil paket basic dulu satu kurikulum, nanti di kurikulum selanjutnya ya segini lagi harganya. Jadi 7,4 tambah 7,4, 14,9 ya di sini ya. Nah, di ya. sini 14,9. Tapi kalau Mama langsung bundling sama si di sini ya jadinya lebih hemat lagi. tiga belas Oh, koma tujuh gitu. Ya sama kayak di mall lah ya. Semakin banyak semakin murah gitu. Sama, kalau misalnya kita kita compare yang di sini 13,7 tambah 13,7 berarti 27,4 ya di sini ya. Nah, di ya. sininya 25,2, hematnya 2 juta lagi. Gitu. Jadi lebih hemat bundling. Apalagi kalau di sini 29,8 ketemunya. Nah, itu kan lebih. Kalau ini kali 4 kan 29,8. Nah, di sini langsung 25, Untuk hematnya 4 juta. untuk pembayarannya setiap bulan atau gimana Mm. itu? Nah, untuk pembayarannya kita ada pilihan paketnya, Mama. Gitu. Yang pertama, sebentar, tapi dari Mama condongnya ke paket yang profesional ya. Ini kadang kebetulan nggak ada tempatnya, jadi kadang blok dulu di sini ya. Ya, ya, Nah, ya. kalau udah tutupin biar enak nih. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita ada pilihan-pilihan pembiayaannya, Mama, itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama, kita bisa full payment. Kalau misal mau full payment langsung di paket profesional, ini nanti udah free of charge selama 2 tahun 8 bulan. Jadi kita bayar di awal gitu. Oh ya. Ini opsi pertama, full payment. Opsi kedua, kita bisa pakai cicilan, Mama. Gitu, installment by CC. Gitu. Mama pakai kartu kredit apa, Mama? Saya nggak pakai. Oh, nggak pakai, nggak apa-apa. Berarti kadang rubah nih di sini, sisinya strip. Yang Ya. ketiga, berarti kadang rubah ke partial payment. Nah, partial payment ini kita bisa 2 kali bayar. Gitu, 2 kali cicil. Misal, pertama sekarang di DP dulu boleh nggak, Kak? Boleh. DP. DP ini buat apa? Buat lock harganya. Gitu. Misal Mama kalau langsung 25 juta, wah nanti ini Kak Dana dimarahin papanya. Yes, Kak Dana paham banget, nggak apa-apa gitu. Nah, makanya itu kita ada opsi DP. Jadi kita nggak langsung full bulat segini. Pasti berasa ya Mama ya kalau langsung bulat segini ya. Kita bisa pakai DP dulu. DP minimal, minimal banget 2 juta sudah bisa. Gitu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pelunasannya. Gitu. Kan kalau ini kan kelas private ya. Jadi mau mulainya kapan tergantung dari Oden. Gitu. Misal mau mulai minggu depan, 2 minggu lagi, mau bulan depan nggak apa-apa. Gitu. Hubungannya kemana? Ke sini, ke pelunasannya. Gitu. Jadi pelunasannya nanti sebelum kelasnya mulai, Mama.
Gitu. Paling lambat Anda bisa bantu paling di awal bulan depan pelunasannya. Gitu. Ini pelunasan. Nah, kalau misal kayak gini, kira-kira Mama lebih prefer yang mana? Mau yang full payment di 128 paket profesional, atau full payment di paket yang basic dulu nggak apa-apa, atau mau di DP, misal Mama mau DP dulu kadang 2 juta biar ngelok paket beasiswanya, boleh. DP 2 juta ini sudah dapat opsi yang ketiga ini, tiga-tiganya udah dapat. Nanti Mama tinggal milih pelunasannya mau dilunasin kemana. Apakah ke paket yang basic, berarti tinggal nambah 5,4, atau di paket yang expert berarti tinggal nambah 11,7, atau di paket yang profesional tinggal nambah 23,2 gitu tergantung dari mama gitu. Kira-kira kalau dari mama yang paling aman paket yang mana, mam? Yang paling aman? Aman. Nggak tahu deh, tanya papanya nanti. Boleh banget nanti kok mau Iya, ngobrol iya, sama papa iya. dulu. Kira-kira kalau ngobrol sama papa ini kan pasti diskusi dulu ya mama ya gitu. Ini Ya, lebih ke jadwal kah, ke kurikulum kah, atau ke pembiayaan justru? ya semuanya. Semuanya ya, oke. Iya, Berarti karena kan anaknya sekolah ya, pulang sore juga kan. yes. Semuanya udah. Jadwalnya sebenarnya kalau dari jadwal fleksibel ya, lebih Oh ke iya ya. Oh mm, iya ya, bisa-bisa fleksibel. mau hari apa, jam berapa nanti Oden yang menentukan, yang milih. Mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu sekali bebas, Oh tinggal iya milih. iya iya. Yes. Dan Mama, semua paket ini ya, kita ada additional benefitnya gitu. Artinya apa? Kita ada safety net, kita ada garansi uang kembali. Kalau misal dari Oden ini nggak cocok kelasnya. Misal nih, Oden mau ambil paket yang expert, di sini kan 64 kali pertemuan ya, gitu. Terus baru 12 pertemuan nggak cocok gitu. Ya udah, sisa-sisanya kita kembalikan gitu. Oh, Karena kita tahu banget kualitasnya algoritmik seperti apa, kita tahu banget anak-anak pasti happy dengan kita gitu. Makanya kita berani kasih garansi ini. Gitu. Dan oh, TNC-nya nggak simple, nggak ribet, simple. Gitu, cuman minimal hadir 4 pertemuan, sudah itu aja. Jadi 4 pertemuan tujuannya apa? Biar anak-anak ngerasain dulu nih kalau udah jadi algoritmik kayak gimana, gitu. oh, Nanti iya. kalau misal 4 pertemuan nggak cocok, silahkan uang kembali bisa. Enak, algoritmik enaknya Oh, kayak gitu. Dan juga ini Mama, 2 juta ini kalau misal amit-amitnya gitu ya dari mama nggak jadi pelunasan gitu karena hangus dong. No. Kalau misal mama nggak jadi pelunasan, 2 juta ini akan diganti menjadi kelas 8 kali pertemuan di kelas private juga. hmm, Gitu. Jadi nggak hangus. Kita kita bener-bener fair dari algoritma, kita nggak pengen orang tua merasa rugi ya mama ya. iya Bahkan iya. sampai kasih garansi-garansi uang kembali di sini, DP nggak hangus karena kita nggak mau orang tua ini merasa dirugikan sama, karena yang mungkin di tempat lain nggak ada ya mama ya. Mungkin Iya. kalau di sekolah di tempat yang lain udah bayar full, nggak masuk cuman sekali, nggak lanjut lagi ya hangus, hilang semua. Gitu kalau di Oh, algoritmik nggak. Kita bener-bener fair sih secara ini ya apa namanya bisnisnya. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang kita belum pernah ada namanya uang kembali. Gitu. Yang ada apa? iya. Yang tadinya seminggu sekali nambah seminggu 2 kali. Oh iya, Ah itu banyak banget itu cepet kadang. ya. Betul, karena suka, anaknya suka gitu. Kapan nih Oh, ketemu sama Kadana lagi gitu. Itu banyak banget. oh, Gitu. iya Jadi iya. misal Mama berkenan untuk nyoba dulu gitu ya. Misal nih Kadana mau coba dulu yang di 8 minggunya gitu, yang di 8 kali pertemuan. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi sebenarnya ini Kadana nggak boleh ngomong gini ya. Tapi ini buat lebih mengamankan aja sih. Misal Mama mau coba Iya, dulu yang 2 bulan boleh di sini. Gitu. Tapi ini kan yang Zoom-nya sekarang ini ngehubung langsung sama back office ya, Mama. Artinya apa? Di sini Kadana tunjukkan lagi nih, back office-nya kita. Ini kalau misal Kadana buka di sini, sebentar mana nih? Oke, di sini ini kan ada namanya Oden. Nah, di sini iya. masih di teacher. Nah, nanti kalau misal Mama out Zoom gitu ya, kemudian nggak take paket yang manapun dan nggak DP juga, ini nanti akan ke sales gitu. Jadi sales. Nah, kalau sudah jadi sales, hubungannya apa Kak Dana? Yang paket beasiswa udah nggak keluar gitu. Hmm. Jadi keluarnya yang tadi, yang di sini atau yang di 9 juta tadi opsinya gitu. Oh, Itu iya. karena itu sebenarnya bukan kalian nggak mau ngasih ya, tapi nggak bisa. Pilihannya nggak ada, pilihan paketnya nggak kebuka gitu. Tapi kecuali kalau Oh, misal sudah di lock dengan DP, itu masih tetap stay di situ paket yang beasiswa yang keadaan over gitu, itu masih keluar pilihannya. Nah, itu opsi dari Kadana gitu. Kalau misal memang mau di kelas private, Kadana boleh rekomendasi di DP di 2 juta. Tapi kalau misal 2 juta masih berat, masih belum berani Mama, bisa juga di DP di paket yang grup
gitu. Paket yang grup DP-nya berapa Kak Dana? Setengahnya Mama, 1 juta. Satu Hmm. juta DP-nya. Jadi misal Mama DP buat paket grup di sini ya 1 juta gitu. Terus ternyata Mama nggak pelunasan, ya nggak apa-apa. Oden tetap dapat 8 kali pertemuan tapi di kelas grup gitu. Tapi kalau misal mau dilunasin, mau ke pelunasan ke private boleh, silakan. Mau ke pelunasan ke grup juga nggak apa-apa gitu. Yang pasti di sini 1 jutanya nggak hilang, 2 jutanya juga nggak hilang kalau misal mau DP gitu. Kalau misal dari Mama sudah oke, dari Oda juga semangat tadi belajarnya ya, mau ke kompetisi internasionalnya, kalau katanya boleh rekomendasi, lebih aman di DP dulu karena lumayan banget jaraknya dari 7 juta ke 11,5 gitu. Ini offer dari Kak Dana gitu. Jadi bisa tetap nanti diskusi sama Papa, tapi diskusinya kita udah ngomongin paket yang mana gitu. Jadi mau paket yang paket basic ya udah monggo tinggal di pelunasan yang di basic gitu. Atau mungkin udahlah kita coba 8 minggu dulu ya monggo aja silakan nggak apa-apa. 8 Hmm. kali pertemuan gitu. Ini kalau Oh, ya kadang melihat karena kadang melihat potensinya Oden ada, kadang jadi tergerak untuk menawarkan paket beasiswa yang ini. Ini kalau misal Oden nggak sepintar yang tadi, kadang kasihnya yang atas tadi Mama, yang 9 juta. oh iya iya. Iya. Itu bener. Paket expertnya 18 tadi. Oh Gitu iya yang di iya. kelas reguler. Makanya kalau misal memang berkenan karena bisa bantu juga gitu kalau di DP dulu di sininya. Gitu Iya sih iya. Mama. Gimana Ya, dari mamanya? kalau saya sih nggak masalah ya, cuma nanti saya bilang ke papanya, Mm-mm. eh ini nomor kontak ini yang tadi WA saya itu nomor kontak Kak Itu Dana. CS. CS Mama. Oh, CS. Oh, betul itu CS. Nah, Nah, mm-mm. misalnya kan saya mau tanya dulu ke bapaknya, terus Boleh. untuk Ha-ha, ha-ha. follow up-nya gimana? Nah, paling gini kalau misal tapi Mama gini deh, kalau misal Mama mau telepon Papa dulu kadang tungguin nggak apa-apa. Gitu. Jadi biar Papanya ngobrol dulu. belum pulang kerja. Oke, misal di telepon gimana? Iya, biasanya ini masih di pabriknya sih. Oke, soalnya kalau Iya. misal ini nanti kan ini link zoomnya kadang kan nyambung ke yang tadi ya. Berarti nanti paling Oh, baliknya ke yang minimal banget ya kadang bisa bantu paling di 9 juta. Gitu, bukan di 11,5 lah, tapi ke 9 juta. Gitu gimana? Sayang sih kalau menurut menurut, menurut Kak Dana sih, Mam. ya Soalnya tapi jauh banget. ngomong dulu ke bapaknya. Gitu sih paling kalau dari Kak Dana ya, karena ya kembali lagi ya, Kak Dana melihat ini bukan dari Kak Dana yang mau. Kalau Kak Dana maunya mau besok, mau lusa, mau bulan depan silahkan aja. Gitu karena kan kadang juga Iya. terbatas, kadang tutor gitu ya, kadang cuma bisa bantu di sini aja gitu, kadang melihat potensinya Oden ada gitu, sayang banget kalau misal kita nggak bantu gitu. Jadi udah ada kemampuan apa olahraga ditambah programming ini akan jadi saling apa ya, korelasinya akan bagus gitu, pengembangannya bagus banget nanti, apalagi prospeknya tadi ya programmer gitu ya. Iya. Gitu sih paling Mama. Kalau dari Kak Dana, kalau misal kita out Zoom gitu ya dan Mama nggak take paket yang manapun gitu, ya paling di 9, berapa tadi ya? Wait. Itu yang paling paling jauh yang Kak Dana bisa bantu. Karena nggak mungkin kalau Kak Dana bisa request ke 7,4 nggak mungkin bisa. Karena nggak kebuka sistemnya. Namanya udah Oh, ganti ke sales, iya. iya, Heeh. iya. Iya. sembilan Soalnya koma tujuh. saya WA juga nggak respon ya. Oh, gitu. Gimana ya? Iya. Karena nggak bisa bantu emang kalau udah kayak gitu. Atau gini deh, coba di paket grup dulu gitu, di yang DP-nya di DP grup dulu. Kan nggak hangus juga ya. Jadi nanti tetap misal amit-amitnya dari papa, udahlah nggak usah dilunasin ya nggak apa-apa gitu. Tetap di paket yang grup jatuhnya. Gitu. Paket yang Ya. grup itu normalnya di sini Mama. Sorry, harga paket grup tadi belum lihat ya. Kalau paket grup, nah itu di sini. Kalau paket grup nggak bisa beasiswa karena grup ini reguler ya maksudnya ya. Iya. Gitu. Kalau paket grup sekian, 4,7. Ini kalau basicnya. Emang rada lumayan ya bedanya ya. 7, something tadi 7,2 sama 4,7. Nah, Apa misal itu? ini paket grup. Oh, oh. Nah, nah misal Mama nanti misal Mama mau DP dulu 1 juta gitu ya. Nanti mau pelunasan ke grup misal Kak Dana gitu ya, tinggal nambah 3,7 berarti. Udah dapat basic grup gitu. Tapi kalau nggak dilunasin ya nggak apa-apa, dapat 2 bulan. nggak Oh, nggak hangus ya. Kita sistemnya nggak yang
Tetap tetap masih bisa belajar, tetap bisa ngerti Python nanti. Nah, bedanya nanti gini, paling kalau misal yang di sini 2 bulan, kalau mau dapat sertifikat ya berarti nanti top up lagi per 2 bulan, gitu. Yang Nah, mana? ini kan paket 2 bulan, Mama. Ya. Ya, Nanti kalau misal Mama apa namanya? eh nanti maunya per 2 bulan, nanti kadang bisa bantu juga. Jadi ini 2 bulan 1 juta gitu, tetap masih masuk ke paket beasiswa juga tapi di grup gitu. Jadi 2 juta nanti 1 juta 2 bulan nanti top up lagi 1 juta lagi 2 bulan lagi top up lagi 1 juta lagi 2 bulan lagi gitu. kalau Ini yang mm, maaf, maaf mau tanya. boleh monggo silakan. Kalau misal yang privat, dua Aha, bulanan itu bisa nggak? privat 2 bulanan bisa sebenarnya, tapi kadang bantu nanti, nggak apa-apa. Kalau Bisa. private misal DP-nya kan tadi 2 juta ya Mama ya, Oh, gitu. Kalau yang berarti 2 juta kali 4 nanti jatuhnya. Gitu. itu berat. Tetap masih hemat karena masih paket beasiswa. Jadi itu hitungannya bukan per bulan ya, per kali pertemuan ya maksudnya ya. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ya makanya. Tapi ini nanti kalian coba bantu. Karena kan ini jatuhnya beasiswa ya, gitu. Jadi nanti bisa Ya, ya, ya. beasiswa itu enaknya nanti kalian bisa enak negonya ke finance mom. Gitu. Karena anak-anak pilihan gitu ya. Gitu. Oh, Cuman memang kalau kita ngomongin totalnya ya tetap hematan kalau langsung ya 7,4 gitu ya, itu kan 8 juta bedanya kan 600 ya berarti ya iya. gitu tapi kalau misalnya mama mau kayak gitu ya nggak apa-apa monggo aja gitu nanti kadang tetap bisa bantu gitu tapi Oh, ya paling tadi selama sesi Zoom di DP dulu biar tetap lock yang ini karena kalau misalnya nggak di lock yang di sini itu nggak bisa ambil paket yang per 2 bulan. Nah, karena tadi masuknya ke harga sales ya bukan paket beasiswa. oh ya, ya. Gitu monggo Ya, gimana coba di ini sebentar saya telepon dulu ya. Boleh, monggo Ya, silahkan. sebentar. Nggak apa-apa, kalian tungguin santai aja, Mama. Gitu. Ya, Oden, kamu kebayang nggak, Oden? Pengen bikin aplikasi apa, Oden? bikin apa ya? Game. Bikin game? Pengen bikin game apa? Adventure kah? Or fighting kayak Mobile Legend? Atau balapan? Pengennya sih ke fighting gitu. Fighting. Fighting atau adventure? Oh, fighting tuh berarti ini ya, battle gitu ya? Iya betul. Oke, Lebih ke I battle. see. Karakternya apa karakternya? Mau bikin sendiri atau copy dari karakter yang sudah ada? Dari game lain atau dari film gitu? Aslinya pengen bikin sendiri. Oke, bikin original karakter berarti ya? Iya. Oh, berarti nanti nyusun efek-efeknya juga, nyusun serangan-serangannya juga gitu? Iya. Wah, sih, keren banget nih. I see. Kamu mau bikin dibuat platform apa? Windows atau buat di smartphone? Smartphone. Di smartphone, berarti buat di HP ya. Gitu, keren banget nanti. Dan nanti kalau misal gini, Oden, misal gamenya kamu sudah jadi, nanti masukin ke Google Play Store, kamu bisa promote ke teman-teman yang lain gitu. Ayo download game ini nih. Nanti tinggal kasih tulisan tuh kan created by Odin. Nah, misal kayak gitu ya. Nanti pada kaget tuh. Wih, dia bikin lu sendiri. Kayak gitu, pasti seru banget ya. Karena ada muridnya kadang yang kayak gitu. Jadi dia sengaja memang nggak bilang-bilang gitu ya. Terus temen dia ngajakin temennya gitu. Ini game baru nih gitu. Oh, game baru. Waktu itu dia bikin game balapan. Terus pas ada kreditnya gitu kan terakhir created by titik-titik-titik kayak gitu kan. Terus, hah ini lu yang bikin kayak gitu. Serius dari awal gitu. Terus baru cerita tuh. Nah itu yang tadi kadang bilang apa namanya yang sudah setiap bulan dapat dolar tuh yang itu tadi. Gitu karena memang gamenya bagus dan banyak yang suka teman-temannya dia. Gitu. Kebetulan waktu itu bikinnya buat Roblox. Main Roblox juga nggak kamu? Enggak, aku enggak. Enggak ya, itu dia bikinnya buat Roblox. Jadi memang dia bikin di Roblox, kan dapat Robux tuh ya, dapat mata uangnya Oh, Roblox. Nah, itu ditukerin ke rupiah. Gitu. Itu per bulan kayak kalau 1 juta, 2 juta, 3 juta gampang per bulan. Jadi dia, bulan. jadi dia kalau misal mau top up udah nggak perlu minta karena udah dapat cuan sendiri. Dan itu ini ya kerjanya cuman kayak ya update, nambahin item gitu, kemudian bikin event kayak gitu. Itu kalau di Roblox. Itu seru sih ininya.
Nah, Kak Dana kemarin dipamerin, Kak, aku dapat sekian dolar. Wah, tuh sial. Diiming-imingin Kak Dana. Seru banget sih kalau sudah bisa bikin game kayak gitu. Apalagi nanti kamu bikin aplikasi. Wah, itu lebih keren lagi. Aplikasi, misal kalau muridnya Kak Dana itu ada yang bikin ini, apa namanya, foto editor. Jadi kalau misalnya kita kayak pakai Canva, pakai Photoshop, itu kan harus satu-satu ya ngeditnya ya. Gitu. Iya. Nah, ini dia bikin yang one touch. Jadi langsung kayak dilingkarin-dilingkarin terus dipencet edit gitu. Nanti itu langsung itu semua. Misal mau ngatur sharpness-nya, mau ngatur brightness-nya, mau ngerubah itu tinggal satu pencet doang. Nah, itu keren banget sih bisa bikin kayak gitu. Kebayang nggak bikin yang kayak gitu, Oden? Udah sih. Belum kebayang ya. Tapi Iya, seru nggak belum. kira-kira kalau bisa bikin kayak gitu? Terus. Seru ya, harus seru gitu. Karena nanti kalau misal aplikasinya bagus, kita bisa ikutin lomba, Oden. Nah, kalau ikutan lomba, wah itu udah enak banget. Kemarin tuh juara satunya, kan yang tadi si Kak Galang kan juara dua ya, gitu. Juara satunya itu dapat laptop gaming Zephyrus, tau nggak? Yang 28 juta itu harganya. Enggak. Dapat laptop gaming, terus dapat uang tunai sekian juta, kadang lupa, sama dapat sertifikat, gitu, sertifikat pendidikan. Itu kalau udah ada di level itu, wah enak banget. Dia yang itu kan yang ini ya yang gede ya. Yang tadi yang kecil si Prince itu kan sekarang kelas 4, sekarang kelas 5 dia. Namanya kan kemarin ke 2023. Sekarang dia naik kelas 5. Dia buat SMP-nya itu udah dapat beasiswa dari sekolahnya. Padahal dia baru kelas 5, tapi SMP-nya udah dapat beasiswa karena dia ikut sampai ke internasional nanti 2025. Makanya enak lah kalau sudah dapat prestasi-prestasi kayak gitu ya. Apalagi sampai ke internasional. Itu udah poin plus banget gitu. Kenapa? Karena belum tentu semua anak tuh bisa di tahap itu. Dan kadang yakin, Oden, kalau belajarnya serius, kamu pasti bisa. Minimal banget, nasional pasti bisa nembus. Gitu. Kalau kamu mau effort lebih, kamu mau serius belajarnya, takes extra time buat, apa namanya, latihan-latihan terus buat bikin sesuatu, kadang yakin kamu nembus ke internasional tuh nggak susah harusnya ya. Gitu. Kalau kembali lagi, dari Odennya harus serius belajarnya. Iya. Nanti kalau di kompetisi internasional, Oden, itu gini. Jadi misal nih, ada kayak dikasih cerita gitu ya. Ada sebuah perusahaan mau bikin gini. Nah, nanti dari cerita itu kamu kembangin aplikasinya langsung. Gitu. Itu namanya hackathon. Nah, jadi nanti cepet-cepetan tuh bikin aplikasinya mana yang paling bagus tampilannya, mana yang paling betul fungsi-fungsinya, kayak gitu-gitu. Nah, itu level internasional tuh udah kayak gitu. Seru. Iya, Mam. Halo, Mam. Iya. Ah, ah, Iya. ah. Oh, dan lagi Lagi ngobrol. ngobrolin lomba tadi sama Kak Dana. Oh. Yes. Sudah bagus. Nggak apa-apa ya, saya potong. Boleh, silakan, monggo. Ya, ya ini papanya lagi repot, nggak bisa kasih Mm-mm. jawaban hari ini. Gimana Oh, ya? gitu. Bisa Aduh. ngubungi. Mm-mm. Kira-kira kalau dari Mamah terakhir nih, kira-kira bisa ngabarin Kak Dana kapan nih? Kenapa? Kira-kira bisa ngabarin Kak Dana kapan? Besok ya. Kalau misal besok, malam ini deh, bisa nggak? Oh, malam ini ya. Soalnya Oke, kalau oke. kalau misal besok Kak Dana udah nggak bisa bantu karena kan kita reportnya harian Mama ya. Gitu nanti Oh, Kak Dana. ya, ya. Tapi gini dulu deh, Mama kira-kira pengennya di DP dulu atau full payment? Kalau dari mamanya, DP dulu. DP dulu ya. Yang di Ya, paket basic ya, berarti ya, private ya, atau grup? ya, ya. Ini Kak Dana mau Pengen tahu bantu dulu. Mama. Kak Dana Ya, mau bantu Mama. Nanti Mama ini Kak Dana keluarkan dulu ininya apa namanya invoice DP-nya. Jadi nanti kalau misal Kak Dana ditanyain gitu ya dari kantor, dari finance, bilang lagi nunggu transferan gitu. Jadi kan tapi nanti heeh, maaf, nah ini kan belum keputusan. Nanti nggak udah di apa-apa, invoice gimana? nggak apa-apa gitu. Oh, Nanti ya, tinggal ya, dikabarin ya. aja. Jadi Kak Dana bisa ada jawaban gitu loh Mama maksudnya. Gitu. Oh, ya, ya, ya. Gitu ya. Jadi biar Oke, sama-sama enak ya. Gitu. ya, ya, Tapi ya, kalau ya. bisa nanti malam kabarinnya. Soalnya kalau misal invoice-nya itu kan ada batas waktunya ya, validnya ya. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Nanti kalau oke tinggal ngabarin ke nomornya Kak Dana langsung. Kak Dana boleh dibantu untuk nama lengkapnya Oden? Timothy dan Kurniawan. Oh ini tinggal nambahin Kurniawan ya, berarti ya. Iya. Kurniawan. Oke. Nama Mama? Emi Indriati. Emi MMJ. EMMY Indri Indriati. Ati Ati. gini ya. Ya. Oke, siap. Indri Ati. Oke, ini Kak Dana save dulu.
Di sini Kak Dana buatkan dulu invoice-nya ya, Mama ya. Untuk yang, nah di sini langsung jadi 8 weeks ini pertemuannya. Di DP dulu di 2 juta ya, Mama berarti ya. Nanti. Kalau misal oke, monggo langsung ditransfer. Tapi kalau misal nggak oke, dikabarin aja ke Kak Dana, nggak apa-apa. Oh iya ya. Ngabarinya nomor berapa ya? 08? Bentar. Ah, Bentar ah. tak Ah, tulisan. DP IT Hero private 32 weeks ya, Oden. Ya. Oke. 08 129, ya, 149, ya, 8816. ya. Oke, beasiswa parsial tutor. Nah, kalian kasih namanya kalian di sini. Nah, oke. Di sini kalian buatkan dulu sampai jam berapa Mama kira-kira ngabarinnya? Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 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 8 kurang. 9 ya, Kak? Jam Jam 9. 9. Boleh kalian bikin nanti sampai jam 9.30 Jam ya Mama 10. ya di sini ya. Ya. Sampai jam 10 deh. Nah, Oh, ya. oke. Ini invoice-nya, tapi kalau ngabarin Kak Dana segera mungkin kalau bisa ya. Ya, ya benar-benar itu Oke. dulu ya. Siap. Ini Kak Dana buatkan dulu, nanti Kak Dana kirimkan ke nomornya Mama ya, pakai nomor kantor. Oh ya, Sebentar. Udah di WhatsApp belum, Mam? Nomornya Kak Dana? sudah, Udah di WhatsApp ya? Oke. Nah, itu Kak Dana kirimkan ke Mama pakai nomor kantor sudah masuk? sudah. Oke, nanti kalau itu diklik Mama, nanti akan seperti ini tampilannya. Bentar. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini coba dicek dulu sebelah kanan ya, Oden ya. Timothy Ya. Oden Kurniawan namanya atas nama ini untuk DP kelas IT Hero di programnya private 32 weeks ya Mama. Ini DP dulu gitu ya. Dengan Ya. paket beasiswa parsial tutor. Jadi nanti pas pelunasan ini langsung kebuka opsinya. Bukan di 11 juta, Oh, bukan di 9 juta tapi di 7,5 kalau misalnya mau pelunasan nanti. ya, Gitu. ya. Nah, nanti kalau misalnya Mama oke gitu ya mau transfer tinggal dipilih banknya aja. Mama pakai bank apa nih Mama? BNI, BNI paling. BNI bisa. Nanti tinggal diklik BNI di sini. Nanti keluar ininya virtual account-nya di sini. Oh ya, Nah, nanti tinggal ditransfer ke sini. Ini ada petunjuknya di bawahnya caranya. ya, Gitu. Oke, so far dari Kak Dana sudah, gitu. Berarti nanti tinggal dikabarin ke Kak Dana ya, Mama ya. ya, Kalau ya, ini kan Kak Dana tawarin ke paket beasiswa, gitu ya. Ada batasan slotnya. Kalau ya, misal oke, dikabarin. Kalau nggak oke juga dikabarin ya, Mama ya. ya, ya, Jadi biar Kak Dana nggak nungguin. ya, ya, Tapi ya, ya, tetap sih Kak Dana harapannya Oden bisa ikut ya, karena Kak Dana melihat potensi yang bagus banget kalau misalnya kita dorong Odennya, Mama. ya, Gitu. ya. Oden bener serius siap belajar? Oke, siap. Nanti kalau misal oke, tinggal dikabarin ke Kak Dana ya, Mama ya. Sekarang Kak Dana stop Ya, share screen dulu. Kak Dana pamit oke. undur diri. Thank you, Oden sama Mama. Selamat Ya, malam. Bye-bye, bye Oden. bye. See Selamat malam. you.